Prabowo dan Megawati saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Karyawan pembunuh bos ruko sembako berhasil ditangkap. Kendaraan militer Israel tabrak bus haji Palestina. Wali Kota Bogor tinjau kesiapan program pendidikan barak militer. Pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Apa kabar hari Luar ini? biasa Harus hari baik ya, karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan informasi perpolitikan, ekonomi dan juga hiburan lainnya. Kabar yang menggembirakan tidak hanya dari kondisi kita berdua juga sehat seperti itu ya, tapi juga dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri yang lagi-lagi memperlihatkan hubungan yang sangat luar biasa, hubungan yang sangat erat, persahabatan yang masih baik dan pastinya akan selalu dipastikan baik. Betul, karena kalau kita ketahui juga bahwasanya memang hubungan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri ini memang baik dan Harus ini tujuannya adalah untuk membangun bangsa lebih baik ke depannya, mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan tentunya juga kalau kita ketahui ya, saya dan juga pemirsa, tidak hanya hubungan Presiden Prabowo Subianto juga Megawati Soekarno Putri ini terlihat pada hari perayaan ataupun upacara Hari Pancasila seperti itu ya, tapi juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya mereka juga sudah ataupun keduanya ini sudah memperlihatkan betapa hubungannya ini selalu baik, hubungannya selalu bagus dan selalu bersama-sama seperti sekali. Itu ya, dan tidak adanya keretakan hubungan di antara keduanya, dan mudah-mudahan selanjutnya akan selalu bersahabat seperti itu ya. Dan tentunya pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Dapur MBG di Tambolaka menyediakan menu bergizi seimbang berbasis bahan lokal seperti jagung manis yang disukai oleh anak-anak dan diawasi ahli gizi. Program ini dianggap tak hanya menekan stunting, tetapi juga membuka lapangan kerja dan membentuk pola makan sehat di masyarakat. Sejak dapur pelayanan makan bergizi gratis hari di Tambolaka, Sumba Barat, Daya NTT, anak-anak sekolah dan ibu hamil mulai terbiasa menyantap makanan sehat dan bergizi seimbang. Albertina Susana Momo, ahli gizi lokal, menjadi sosok di balik dapur ini yang memastikan setiap porsi makanan memenuhi standar gizi nasional. Dapur MBG juga dikenal karena penggunaan bahan pangan lokal seperti jagung manis yang sangat disukai anak-anak. Menu harian dapur MBG mencakup karbohidrat, protein hewani dan nabati, serta sayuran lokal. Selain memberi makan, program ini juga mengedukasi masyarakat tentang pola konsumsi sehat berbasis gizi seimbang. Albertina berharap pola makan yang dibangun melalui dapur MBG bisa ditiru oleh keluarga di rumah. Kalau kandung bahan makanan lokalnya sendiri, kami di sini menggunakan bahan makanan lokal jagung. Di situ jagung itu selain kandungan gizinya ada karbohidrat, ada juga serat, protein, terus ada juga kalsium di dalamnya. Terkandungnya di dalam, dan ada juga vitamin. Untuk respon sendiri dari anak-anak, mereka suka karena jagungnya itu manis, bukan sepat. Terus jarang juga di orang tua mereka itu buat sayur itu campur jagung. Jadi ketika kita bervariasi di dapur, anak-anak itu suka dengan menunya ini karena jagungnya itu termasuk jagung yang manis. Yang kami pakai adalah jagung manis. Semoga dengan ini juga orang tua lebih membuka pola pikir mereka, di mana mereka, ternyata makanan yang baik untuk anak saya itu seperti ini dan seperti itu. Tak hanya menekan angka stunting, program MBG di Tambolaka juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Petani lokal hingga ibu rumah tangga terlibat dalam produksi dan juga distribusi makanan. Dengan pendekatan dari hulu ke hilir, program ini menjadi contoh nyata integrasi antara kebijakan pangan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Pesan dan pesan saya, semoga kegiatan ini, program dari Pak Presiden ini berlangsung karena sangat banyak dampak positif yang kita dapat
contohnya juga buat kami yang tenaga gizi yang masih menganggur, terus akuntansi yang masih menganggur, dan untuk masyarakat yang luas, contohnya untuk ibu-ibu mereka yang belum ada pekerjaan, jadi mereka bisa kerja di dapur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, dari Kepala SPPG Tambolaka menyampaikan program MPG di Sumba Barat Daya membantu anak-anak belajar dengan perut kenyang dan semangat baru. Orang tua merasa terbantu dan berterima kasih karena program ini memberi harapan di tengah kesulitan ekonomi. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tambolaka, Christian Chandra Litya, menceritakan momen haru saat di sebuah sekolah di Kecamatan Kota Tambolaka, seorang orang tua datang dengan sukarela hanya untuk mengucapkan terima kasih atas program makan bergizi gratis. Anak-anak mereka yang dulu sering ke sekolah tanpa sarapan, kini bisa belajar dengan perut kenyang dan juga semangat baru. Program MBG yang dijalankan di Kabupaten Sumba Barat Daya membawa dampak nyata. Anak-anak menjadi lebih aktif dan rajin sekolah, sementara para orang tua merasa terbantu di tengah kesulitan ekonomi. Program ini bukan sekedar soal makanan, tapi juga bentuk nyata kepedulian terhadap masa depan anak-anak. Christian menegaskan bahwa MBG memberi lebih dari sekedar asupan gizi, ia mengubah pola pikir dan juga memberi harapan. Ucapan terima kasih dari orang tua menjadi simbol bahwa program ini menyentuh kehidupan mereka secara langsung. Bagi banyak keluarga, MBG bukan hanya bantuan, tapi juga harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sampai memang pernah satu kali itu ada laporan bahwa ada orang tua siswa yang menunggu kita di sekolah SPPG untuk menyampaikan ucapan terima kasih karena anaknya setiap hari bisa mendapatkan makanan yang di dalamnya terdapat kandungan gizi yang cukup untuk anak putra dan putri mereka. Jadi kami cukup terharu karena apa? Ternyata begitu antusias dari masyarakat, begitu antusias dari orang tua siswa yang melihat program ini begitu sangat membantu mereka. Anak-anak mereka akhirnya lebih aktif lagi dalam belajar, anak-anak mereka lebih aktif lagi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, terus rajin ke sekolah. Kemarin mungkin jumlah siswanya yang hadir di sekolah tidak seperti yang saat ini ketika program pelayanan makan bergizi hadir. Dengan adanya program makan bergizi ini hadir, anak-anak itu sepertinya tidak ingin untuk libur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Esther, ibu di Sumba Barat Daya NTT, membagikan pengalamannya merasakan manfaat makanan bergizi gratis untuk anaknya yang berat badannya di bawah standar. Meski hidup sederhana tanpa listrik, ia berharap program MBG terus berlanjut dan mendapat dukungan pemerintah. Esther Nenggo Kakak, seorang ibu di Sumba Barat Daya NTT, menghadapi kehidupan yang sederhana dan penuh keterbatasan. Anak keduanya Laurentius Aganta, yang hampir berusia 2 tahun, berat badannya hanya 7 kg. Jauh di bawah standar untuk anak seusianya. Hidup tanpa listrik dan terkadang sehari tanpa makan, Esther berjuang keras memberikan yang terbaik untuk keluarganya meski hidup pas-pasan. Setelah mendapatkan makanan bergizi gratis dari program MBG selama 9 hari, Esther merasakan perubahan pada anaknya. Meski berat badan Laurentius belum ditimbang ulang, Esther merasa ada kenaikan saat menggendongnya. Setiap pagi ia rutin mengambil makanan yang terdiri dari telur, ikan, daging, tahu, tempe, dan sayuran yang dikonsumsi habis oleh anak-anaknya, memberikan harapan baru bagi kesehatan mereka. Sebelum berat badan anak saya, sebelum dapat makanan gratis dari Bapak Presiden itu, berat badannya 7 kilo. Saya tidak tahu sekarang berat badannya itu belum dicek lagi sejak dapat makan gratis dari Bapak Presiden. Ada sedikit rasanya, Pak, tapi saya kurang tahu, entah tambah berapa, kurang tahu. Anak-anak saya juga memakan sampai habis, Pak. Dan saya berharap dari Bapak Presiden Prabowo ini bisa membantu saya untuk yang ke depannya. Kehidupan saya di hari-hari berupa mungkin ada bantuan apa yang Bapak bantu buat saya ya, kayak seperti rumah kah atau berupa listrik kah. Apa saja yang bisa Bapak Presiden berikan kepada saya berterima kasih banyak, Pak. Meski bersyukur atas bantuan MBG, Esther berharap pemerintah terus melanjutkan program ini dan memberikan bantuan lebih untuk memperbaiki kondisi hidupnya yang masih serba kekurangan. Kehadiran MBG memberinya rasa tidak sendiri dan optimisme bahwa kehidupan keluarganya bisa sedikit demi sedikit berubah ke arah yang lebih baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Ya pemirsa, program makan bergizi gratis dari kemarin hingga sampai sekarang ini masih terus berjalan ya, saya dan Betul. juga pemirsa, dan ternyata kita rasakan manfaatnya sangat luar biasa sekali. Banyak sekali daerah-daerah pelosok, khususnya tadi juga di NTT seperti itu ya. Orang tuanya ada yang berinisiatif sendiri untuk hadir ke sana dan mengucapkan terima kasihnya, Ya. rasa terima kasihnya karena dengan adanya program makan bergizi gratis ini sangat membantu ekonomi masyarakat yang ada di sana. Selain membantu ekonomi masyarakat di sana, juga bisa menjaga pola makan anak-anaknya, jadi menjadi semangat lagi seperti itu ya. Dan kalau kita ketahui memang ini sudah mendapatkan dari ahli gizinya, dari ahli gizi SPG yang ada di NTT tersendiri juga sempat mengatakan bahwa mereka ini menggunakan pola makan yang sangat bervariasi. Salah satunya adalah menggunakan jagung manis. Karena kalau kita ketahui kan memang anak-anak ini banyak sekali ya suka-sukanya tuh yang manis daripada makan permen. Lebih baik anak-anak ini makan jagung manis. Tentunya juga ini menyehatkan dan juga bergizi untuk mereka. Dan selain itu juga program dari makan bergizi gratis ini tidak hanya dirasakan oleh warga NTT, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia yang mengalami dan juga merasakan manfaatnya ini sangat luar biasa loh. Benar Anak-anak sekali. jadi semangat untuk belajar, semangat untuk makan, apalagi menciptakan suasana makan kebersamaan ini sangat luar biasa loh Sally. Betul, memang dari awal terlaksananya program makan bergizi gratis, kita ketahui banyak sekali respon positif, Harus. bahkan dari orang tua dan siswa yang merasa senang akhirnya mendapatkan makanan yang cukup bergizi. Betul. Kita ketahui ada ikan, ada susu, ada nasi yang memang ini untuk gizi anak-anak sangat baik. Kita ketahui dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dari cita-citanya ingin sekali menurunkan stunting di Indonesia. Salah satunya seperti tadi Esther di NTT, kita ketahui ia punya anak umur 2 tahun hanya memiliki berat 7 kg. Betul. Ini menjadi penting bahwasanya memang program makan bergizi gratis ini hadir di tengah masyarakat yang memang ada di kondisi ekonomi yang menengah ke bawah. Betul. Kita berharap bahwasanya memang program makan bergizi gratis ini terus berlanjut. Terlebih kita ketahui program MBG yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto mendapat respon positif dari Betul. berbagai negara. Pasti mendapatkan respon positif karena kalau kita ketahui ini tingkat kepuasan dari Presiden Prabowo Subianto dari masyarakat ini hingga mencapai 85%. Yes. Ini salah satu bukti nyata. Kalaupun ada yang bertanya-tanya kenapa sih Prabowo Subianto hingga tingkat kepuasannya bisa tinggi, ya terlihat dari semua program-program dari Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya seperti yang ada makan bergizi gratis, seperti itu ya, sekolah rakyat, pembangunan sekolah rakyat yang ada di 100 titik, itu tentunya juga untuk mencerdaskan bangsa. Tidak hanya untuk menurunkan angka stunting, tapi juga untuk bisa membuat ibu-ibu di luar sana bisa lebih bervariatif ketika memasak, seperti itu ya. Bisa menjadikan sebuah ide ibu-ibu di rumah seperti itu. Kalau misalnya udah penat banget nih, udah mentok banget, kira-kira kita harus masak apa sih? Tapi dengan adanya program makan bergizi gratis, kita bisa mendapatkan ataupun menarik hal-hal yang positifnya. Betul sekali. Salah satunya adalah ide makanan yang mudah-mudahan program makan bergizi gratis ini bisa terus berjalan lancar dan juga bisa terus ke seluruh pelosok-pelosok yang ada di Indonesia yang juga membutuhkan bantuan dari program makan bergizi gratis. Dan kita lanjutkan informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo juga pimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 dengan tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Acara dihadiri pejabat tinggi negara dan menampilkan burung Garuda Pancasila sebagai simbol karakter bangsa yang berdaulat dan juga mandiri. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila pada Senin 2 Juni 2025. Upacara dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat ditandai dengan tiupan trompet. Peringatan tahun ini mengusung tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya dengan burung Garuda Pancasila sebagai visual utama yang mencerminkan karakter bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Upacara dihadiri pejabat negara, tokoh masyarakat, TNI Polri, pelajar, hadir diantaranya Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden ke-10 RI Yusuf Kala, serta Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno. Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju juga hadir seperti Sri Mulyani, Fadlizon, Luhut Binsar Panjaitan, dan Brian Yuliarto. Kolonel Marinir Ahmad Hadi Al-Hasni bertindak sebagai komandan upacara. Rangkaian acara meliputi pembacaan teks Pancasila, sambutan Ketua BPIP, serta penampilan budaya yang menonjolkan keberagaman dan persatuan bangsa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara dalam rangkaian upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 yang berlangsung di Gedung Pancasila Kemenlu, Jakarta Pusat pada Senin 2 Juni 2025. Dalam amanatnya permisa, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas tidak segan-segan akan menindak siapa saja yang tidak setia pada negara dan juga Undang-Undang Dasar tanpa pandang bulu.
Presiden Prabowo Subianto kembali menyampaikan komitmennya terkait pemberantasan praktik-praktik korupsi di Indonesia. Dalam amanatnya pada rangkaian upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2025, Presiden Prabowo dengan tegas mengajak seluruh pihak untuk setia pada negara serta tidak segan-segan untuk menindak siapapun yang berkhianat kepada negara tanpa pandang bulu. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan justru di hari besar ini bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan Undang-Undang Dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut dengan tidak ragu-ragu. Saya sekali lagi menghimbau, mengajak mereka-mereka jangan menganggap negara ini tidak ada. Jangan menganggap negara ini bisa dipermainkan. Jangan menganggap NKRI bisa dibohongi. Jangan menganggap NKRI bisa ditipu. Untuk kesekian kali lagi, di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga. Segera benah diri, segera bersihkan diri. Karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto terlihat berbincang akrab dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri jelang dimulainya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin pagi. Interaksi ini dinilai mencerminkan harmoni simbolik antar pemimpin lintas generasi di tengah momentum kebangsaan yang sakral. Suasana hangat dan penuh keakraban tampak menyelimuti Gedung Pancasila Jakarta jelang dimulainya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin 2 Juni 2025. Dalam momen tersebut, nampak Presiden RI Prabowo Subianto terlihat berbincang akrab dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Keduanya duduk saling berhadapan di sebuah meja oval panjang, ditemani sejumlah tokoh penting negara. Di sisi kanan Presiden Prabowo Subianto, nampak Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sementara di sisi kirinya duduk Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri hadir dengan balutan kemeja putih lengan panjang, duduk bersebelahan dengan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Tak lama kemudian, Prabowo sempat berpindah tempat duduk, mendekat, dan duduk tepat di sebelah Megawati. Hal ini dinilai menandakan hubungan yang cair dan penuh rasa saling menghormati. Menjelang pelaksanaan upacara, Megawati juga terlihat berada di sisi belakang Prabowo Subianto, diapit oleh Gibran saat mereka berjalan bersama menuju mimbar kehormatan. Interaksi ini dinilai mencerminkan harmoni simbolik antar pemimpin lintas generasi di tengah momentum kebangsaan yang sakral. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, kita sama-sama mengetahui dan juga merasakan pada setiap tanggal 1 Juni 2025 ataupun 2000 yang lainnya, ini selalu diperingati dengan Hari Pancasila. Dan pastinya juga kemarin Presiden Prabowo Subianto beserta dengan beberapa negara pejabat sebelumnya juga sempat hadir di upacara tersebut untuk sama-sama memperingati Hari Pancasila dan bagaimana caranya kita untuk bisa
mensosialisasikan hal tersebut dan mengimplementasikan ke dunia sehari-hari kita seperti itu ya, karena Pancasila kita ini sangat luar biasa sekali yang harus kita sesuai dengan pedomannya, yang sesuai dengan aturannya, yang kita lihat pada saat upacara ataupun peringatan upacara Hari Pancasila dan juga menyoroti publik ini keakraban dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden kelima Republik Indonesia yaitu Megawati Soekarno Putri yang sangat begitu akrab. Sempat sebelumnya ada perbandingan ya, ataupun kalau bisa kita katakan adalah hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri ini kurang baik, apalagi pada saat di Pilpres 2024 kemarin. Tapi kalau kita ketahui tidak hanya pada saat pertemuan ataupun perjumpaan di Hari Pancasila saja, tapi juga pertemuan-pertemuan sebelumnya, keduanya juga telah memperlihatkan bahwa keduanya masih sangat akrab, seperti itu ya, bahkan hubungannya pastinya akan selalu dipastikan baik. Betul, kalau kita ketahui seperti arti dari Pancasila adalah menyatukan seluruh bangsa beragam dan negara, manusia ya. Dan ini terjadi juga di Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri pada peringatan upacara di Hari Pancasila. Kita ketahui momen akrab terjadi di mana memang Prabowo Subianto dan Megawati saling berbincang satu sama lain, walaupun memang di luar sana kita ketahui banyak sekali simpang siur yang memang mengatakan bahwasanya memang mereka Kurang komunikasinya baik, kurang baik. Namun kalau kita lihat keakraban ini terjadi saat di peringatan Hari Pancasila, karena kalau kita ketahui memang setiap di Indonesia walaupun di pertemuan pasti ada yang pro dan kontra. Itu pun baik untuk kedepannya karena memang kita ketahui untuk membangun suatu bangsa pasti akan ada yang memiliki saran ataupun kontra yang memang baik untuk kedepannya. Kita berharap bahwasanya memang keakraban yang terjadi dari Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri tidak terjadi di antara keduanya, namun di seluruh presiden yang ada di Indonesia kita ingin sekali bahwasanya memang mereka bersatu untuk membangun Indonesia Emas 2045. Betul, dan tentunya juga untuk pemirsa di rumah dan para netizen yang suka usil banget terkait dengan hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dengan ataupun selain dengan Megawati dan juga yang lainnya, jangan langsung kemakan omongan berita hoax ataupun berita palsu yang tidak benar ya. Kita harus telusuri dulu, kita cari tahu dulu seperti apa, karena kalau kita ketahui namanya untuk membangun bangsa dan negara yang baik, tentunya juga kita harus melakukan kolaborasi yang baik juga. Oke, baik pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya. Di mana Presiden Prabowo Subianto mengingatkan rakyat Indonesia untuk tidak mudah terpecah oleh perbedaan, terlebih dipicu pengaruh kekuatan asing yang tidak menginginkan Indonesia menjadi negara kuat dan juga sejahtera. Presiden Prabowo pun juga menegaskan bahwa pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah ancaman adu domba dari pihak luar. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat bersatu dan tidak mudah terpengaruh oleh kekuatan asing yang mencoba mengadu domba. Kepala negara tersebut menegaskan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah ancaman adu domba dari pihak luar. Dirinya juga mengatakan tak sedikit kekuatan asing yang menyuntikkan dana kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk memicu konflik di dalam negeri. Ajakan ini bukanlah bentuk kebencian terhadap bangsa lain, melainkan peringatan agar Indonesia tidak menjadi korban manipulasi asing. Sekali lagi, seluruh rakyat Indonesia bersatu. Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing. Kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat.
tidak suka Indonesia kaya. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers, padahal itu adalah versi mereka sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga sama bangsa asing. Kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa manapun. Kita ingat kata-kata proklamator kita, bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dari Jakarta, Farizal, Simpo TV melaporkan. Selain itu, survei IPO Mei 2025 menunjukkan 81% publik puas dengan kinerja Presiden Prabowo meski masih ada keluhan soal ekonomi dan juga lapangan kerja. Prioritas utama masyarakat adalah ketersediaan sembako murah dan penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan. Survei Indonesia Political Opinion atau IPO pada 22 hingga 28 Mei 2025 menunjukkan 81% publik puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Dari 1.200 responden nasional, kepuasan ini dipicu oleh sikap tegas, dukungan pemberantasan korupsi, serta program pro-rakyat. Meski masih ada 19% yang merasa tidak puas. Ketidakpuasan terutama terkait kondisi ekonomi sulit, harga sembako mahal, dan minimnya lapangan kerja. Sebanyak 28,5% responden mengeluhkan masalah ekonomi yang menjadi tantangan utama bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk segera ditangani. Prioritas masyarakat dalam survei ini adalah ketersediaan sembako murah, yakni 31,8%, lapangan pekerjaan 12,5%, diikuti masalah keamanan dan peningkatan kesejahteraan. Survei IPO menegaskan perlunya fokus kebijakan pemerintah pada sektor ekonomi agar stabilitas sosial dan kesejahteraan rakyat dapat terjaga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, kalau kita ketahui memang tingkat kepuasan dari Presiden Prabowo Subianto ini memang harus diakui, memang begitu adanya dan memang seperti itu ya. Karena kalau memang kita lihat dari hasil kinerja 100 hari Presiden Prabowo Subianto selama menjabat menjadi Presiden Indonesia seperti itu, banyak sekali hal-hal positif yang telah diciptakan oleh beliau. Banyak sekali program-program yang memang memiliki manfaat yang kita rasakan sama-sama, tidak hanya untuk rakyat kecil, menengah gitu, kita pun sama-sama merasakan program-program tersebut, dari mulai makan bergizi gratis, menurunkan angka stunting, mengurangi kemiskinan ataupun mengurangi kemiskinan dan juga memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Dan kalau kita ketahui memang mungkin masih ada belum sepenuhnya sempurna seperti itu ya, namanya juga manusia seperti itu kan, ini masih berproses, masih berprogres gitu kan ya. Kalau kita ketahui masih banyak yang kita rasakan hal-hal positifnya, namun masih ada yang harus kita perbaiki. Salah satunya adalah seperti lapangan pekerjaan. Tapi dari pemerintah dan juga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyediakan job fair besar-besaran di 2025 ini. Menaker juga telah menampung beberapa ribuan, ratusan orang yang mendaftar untuk job fair itu, dan mudah-mudahan ini ada titik temu ataupun titik terang dari masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan. Mudah-mudahan dengan adanya job fair ini bisa menambahkan kinerjanya seperti itu ya, dan juga orang-orang yang ingin mendapatkan pekerjaan bisa lebih mudah lagi untuk mendapatkan pekerjaan. Betul, walaupun memang dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini belum genap setahun, tapi kita ketahui dari 100 hari kerja hingga sekarang, bahkan tingkat kepuasan dari masyarakat ini terus meningkat. Di mana sekarang adalah 81% kepuasan dengan program-program Prabowo Subianto, yaitu pro rakyat, di mana ada program makan bergizi gratis, ada sekolah rakyat, ada cek kesehatan gratis. Ini menandakan bahwasanya memang pemerintahan Prabowo Subianto ini serius untuk menangani segala masalah yang ada di Indonesia. Kita ketahui bahwasanya memang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terus melaksanakan berbagai kerjasama di berbagai negara, salah satunya seperti Arab Saudi yang telah melakukan investasi di Indonesia, di mana kita ketahui nantinya ini akan dilaksanakan di pembangunan Indonesia, di mana kita ketahui di IKN salah satunya menjadi bukti bahwasanya memang Indonesia ini akan maju dengan salah satunya infrastruktur. Kita berharap bahwasanya memang masyarakat terus genjot lagi ataupun merasa bangga dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Betul, apalagi kalau kita ketahui ya, Presiden Prabowo Subianto itulah salah satu tujuan utamanya untuk memberantas kasus korupsi, memberantas kemiskinan. Kita ketahui banyak sekali pekerja-pekerja, kayak salah satunya dari PPRT, pekerja
rumah tangga yang belum diakui dari 2024 maksud kami, dan juga sempat diupayakan pada 2019, 2014, namun juga belum berhasil. Dan di 2025 di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, akhirnya undang-undang PPRT itu kembali diupayakan dan juga diusahakan agar dapat mendapatkan kesejahteraan bagi para pekerja rumah tangga. Terlebih, Festi, kita ketahui salah satunya yang menjadi keinginan masyarakat adalah murahnya harga pangan. Betul. Kita ketahui dari pemerintahan Prabowo Sembako, Subianto, ya, telah mencanangkan bagaimana swasembada pangan ini akan terwujud di 2027. Kita berharap bahwasanya memang ekonomi di tingkat desa terus meningkat, terlebih adanya program Koperasi Desa Merah Putih yang kita ketahui ini adalah salah satu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Betul. Dan pemirsa, kita lanjutkan informasinya di mana Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding buka suara soal warga negara Indonesia yang masuk secara ilegal ke Mekah baru-baru ini. Dan dirinya menegaskan melalui kasus ini masyarakat harus memiliki literasi yang baik agar terhindar dari mekanisme yang non-prosedural. Menanggapi informasi 3 warga negara Indonesia yang masuk ke kota Mekah secara ilegal, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menyesalkan hal tersebut terjadi. Sebelumnya ketiga WNI tersebut memasuki kota Mekah di Kawasan Jumun dengan ilegal pada 27 Mei lalu, di mana satu di antara ketiganya meninggal dunia akibat dehidrasi. Menurut Karding, masyarakat saat ini belum merespon literasi keberangkatan ke luar negeri secara prosedural, sehingga hal seperti cara masuk ilegal menjadi keberlangsungan secara terus-menerus. Ya, memang PR besar kita adalah membangun satu tata kelola atau ekosistem yang memungkinkan jangan sampai banyak orang berangkat secara non-prosedural atau ilegal. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita kepung di desa. Ekosistemnya kita bangun di desa tempat dia kantong-kantong PM itu. Yang kedua, penegakan hukum, nggak bisa tidak. Yang ketiga, pelayanan kami di mana? Di kita sendiri nggak boleh panjang, nggak boleh lama. Kalau lama, problem. Karena orang akan memilih jalan pintas. Yang keempat, harus ada sosialisasi masif soal pekerja migran. Nah, sekarang ada tren baru lewatnya Facebook, lewatnya online, ini juga harus kita antisipasi. Karding pun turut mengungkapkan perlunya kolaborasi antar pihak guna memastikan keberangkatan masyarakat ke luar negeri tidak melalui calo. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Simpo TV. Pemirsa, dari Kemensos menggelar operasi katarak gratis untuk 1.300 lansia di 32 kabupaten kota, termasuk di Jember dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional 2025. Dari 397 calon pasien di Jember, 272 telah menjalani operasi dengan harapan penglihatan mereka kembali normal dan aktivitas jadi lebih mudah. Kamis 29 Mei 2025, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengunjungi calon lokasi sekolah rakyat di Wisma Atlet Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Pertemuan dengan 150 orang tua dan calon siswa sekolah rakyat berlangsung dengan suasana haru dan penuh harapan. Gedung berkapasitas 184 orang ini dipilih karena kondisi sangat layak, bersih dan representatif, siap menjadi asrama sekaligus ruang belajar. Dengan keberadaan sekolah rakyat ini, para orang tua merasa tidak lagi berjalan sendiri. Sekolah rakyat memberi mereka harapan baru bagi masa depan anak-anak, terutama bagi keluarga prasejahtera. Di lokasi yang lengkap dengan fasilitas olahraga, pendidikan dan pengembangan karakter akan berjalan berdampingan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf berdialog dengan 150 orang tua dan juga calon siswa sekolah rakyat di Wisma Atlet Sijalak Harupat Bandung pada 29 Mei 2025. Pertemuan dengan 150 orang tua dan calon siswa sekolah rakyat berlangsung dengan suasana haru dan penuh harapan. Kementerian Sosial memfasilitasi operasi katarak gratis untuk 1.300 lansia di 32 kabupaten kota dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional 2025 yang dipusatkan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengunjungi pelaksanaan operasi di Rumah Sakit Daerah Dr. Supandi Jember. Operasi di Jember berlangsung dari 27 Mei hingga 2 Juni, dimulai dengan asesmen dan juga screening, lalu pelaksanaan operasi dan kontrol pasca operasi. Dari 397 calon pasien, sebanyak 272 orang lolos untuk menjalani operasi. Operasi dilakukan dalam 2 hari, yaitu pada 31 Mei dan 1 Juni. Menyelenggarakan operasi katarak di beberapa titik. Lebih dari 1.000 pasien sudah bisa dilaksanakan mulai hari ini yang sudah lolos seleksi. Kita harapkan ini nanti berhasil lancar dan penerima manfaat kembali bisa melihat lebih terang lagi. Saya sudah dicek, dinyatakan lolos
oleh Pak Dokter. Saya sudah wawancara dengan para penerima manfaat, ya, terutama yang tadi setelah mengikuti proses operasi. Jadi mereka rata-rata puas karena tanpa terasa tiba-tiba sudah selesai. Itu artinya mereka dengan nyaman, ya, mengikuti proses operasi katarak ini. Salah satu pasien Gimin berharap penglihatannya kembali normal setelah operasi karena selama ini kesulitan beraktivitas akibat gangguan penglihatan. Alhamdulillah setelah dioperasi katarak sekarang sudah bisa melihat wajah cucu saya dengan jelas. Dari dulu saya kira mirip saya, ternyata mirip ibunya. Diketahui operasi dilakukan selama 2 hari pada 31 Mei sebanyak 111 pasien dan 1 Juni sebanyak 161 pasien. Kemensos berkomitmen untuk terus mendorong lansia melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, kita ketahui banyak sekali pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu. Salah satunya adalah untuk operasi katarak ya. Banyak sekali orang-orang yang terjadi ataupun yang mendapatkan keluhan terkait dengan penglihatan yang sangat kurang baik seperti itu ya. Mereka menggunakan berbagai aktivitas tapi juga terganggu karena penglihatannya yang kurang jelas, buram karena adanya katarak seperti ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya langkah seperti ini seluruh masyarakat Indonesia apalagi yang lansia-lansia ini seperti itu ya. Kita ketahui miris sekali ya banyak orang-orang lansia dan juga mendapatkan beberapa penyakit tapi tidak bisa disembuhkan karena keterbatasan ekonomi. Tapi dengan adanya program dari Kementerian Sosial dan juga Kesehatan seperti itu ya, tentunya juga dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, banyak sekali masyarakat Indonesia yang terbantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Betul. Salah satunya adalah tadi di Jember ya, terkait dengan di 32 kabupaten seperti itu ya. Betul. Dan kalau kita ketahui memang ini sangat bagus sekali ini untuk mensehatkan seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus juga untuk lansia. Mudah-mudahan tidak hanya di daerah Jember tapi juga bisa ke daerah-daerah lainnya juga bisa diperhatikan kembali karena masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang memang ini perwakilan suara dari mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga. Betul, kita berharap bahwasanya memang Kemensos akan terus menggelar operasi katarak gratis di mana masyarakat pasti menunggu-nunggu. Terlebih kita ketahui banyak sekali masyarakat yang mungkin mau operasi namun kekurangan biaya. Dan ini menjadi aksi nyata dari Kemensos untuk membantu masyarakat yang memang kekurangan dalam segi ekonomi. Kalau kita lihat memang di Jember ini ada 1.300 lansia yang mengikuti operasi katarak gratis. Kita berharap bahwasanya memang nantinya di luar Jember ini dapat terlaksana di mana nantinya banyak lansia yang berdatangan untuk melakukan operasi katarak gratis. Dan pastinya kita juga berharap bahwasanya memang yang sudah dilakukan operasi ini dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari dengan baik. Terlebih pastinya sehat ya. Betul, penglihatannya makin jernih dan akhirnya semangat kerja lagi, Festi. Oke, dan mudah-mudahan seluruh masyarakat Indonesia bisa terus mendapatkan kesehatan seperti itu ya, dilindungi dan semuanya sehat lah ya, apalagi kan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh beberapa program dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah mulai digencarkan. Dari mulai makanannya, fasilitasnya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan ataupun dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk warga Indonesia. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV.
Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya. Di mana PT Kereta Komuter Indonesia mulai mengoperasikan rangkaian KRL baru dari Cina untuk melayani rute Bogor dan juga Cikarang. Kereta baru ini dilengkapi dengan sejumlah pembaruan teknologi yang menambah keamanan dan kenyamanan bagi penumpang setia KRL. PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI mulai mengoperasikan KRL baru yang diimpor dari China Railway Rolling Stock Corporation dengan kode CLI strip 125 untuk jalur Bogor dan Cikarang pada Minggu 1 Juni 2025. Terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara kereta lama dengan kereta baru, mulai dari bentuk lokomotif yang sedikit melengkung sisinya, sementara kereta lama bentuknya hampir kotak sempurna. Hal baru lainnya yang juga cukup mencolok adalah SYNC sistem informasi stasiun kini sudah berupa layar dengan informasi digital yang lebih dinamis dengan tambahan informasi stasiun pemberhentian berikutnya dan satu stasiun setelahnya. Ini memberikan informasi terkini terkait posisi kereta secara langsung. KRL baru ini juga mengadopsi teknologi anti-trap yang berfungsi untuk keselamatan dan mencegah potensi penumpang terjepit pintu otomatis. Dilengkapi pula dengan peredam untuk mengurangi kebisingan di dalam gerbong. Kereta baru ini juga memiliki gerbong yang lebih luas sehingga bisa mengangkut lebih banyak penumpang serta terdapat penambahan jumlah kursi prioritas untuk ibu hamil, lansia, dan disabilitas. Kini di tiap ujung baris kursi didedikasikan sebagai kursi prioritas dengan warna abu-abu sebagai tanda kursi prioritas dan merah untuk kursi umum. Pengoperasian kereta baru ini disambut hangat oleh masyarakat, khususnya netizen, yang mulai membanjiri kolom komentar akun Instagram resmi PT KAI Komuter dengan komentar positif. Sebelumnya pengadaan sarana KRL dilakukan untuk penggantian rangkaian kereta yang akan memasuki masa konservasi atau penghentian operasional karena usia teknis kereta. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi peristiwa pemirsa, miris seorang oknum guru sekolah dasar di Kabupaten Saburai Jua, Provinsi NTT menjadi tersangka atas kasus pencabulan terhadap siswanya sendiri. Sang guru melakukan tindak pelecehan terhadap 24 siswa dan siswinya saat mengajar di dalam kelas. Diketahui tersangka bernama Benyamin Edison Korodimo yang kini terancam dihukum 20 tahun penjara. Adapun pelecehan itu dilakukan terhadap 24 siswa yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 14 perempuan. Hal ini dilaporkan Wakapolres Kompol Libertino Silaban dan didampingi Kasat Reskrim Ibtu Devriwe dalam konferensi pers di Polres Saburai Jua, Jumat 30 Mei 2025. Wakapolres Kompol Libertino Silaban menyampaikan tersangka Bek bisa terancam dihukum 20 tahun penjara karena perbuatannya. Pasalnya tersangka merupakan seorang tenaga pendidik dan korban lebih dari satu orang. Di saat yang sama Kasat Reskrim Polres Saburai Jua, Ibtu Devriwe mengatakan bahwa ada 24 anak yang menjadi korban. Devri juga menyampaikan bahwa tindakan ini telah dilakukan sejak lama, yaitu ketika anak-anak memasuki jenjang kelas 6. Selain itu, tindakan ini sempat ia lakukan saat mengajar di depan kelas. Pada siang ini, sebelumnya ada kata permintaan maaf dari Bapak Kapolres tidak bisa hadir atau tidak bisa mengikuti press release karena beliau ada kegiatan di Polda, yaitu Sertijab Kapolda dan Wakaf Polda. Jadi saya mengambil alih perintah beliau supaya saya yang memimpin press release ini sekarang. Press release ini menyangkut pencabulan anak di bawah umur, di mana tersangka sebagai wali kelas dan korbannya adalah satu murid yaitu yang membawahi tersangka sebagai wali kelasnya berjumlah 24. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, Polres Padang Sidimpuan menangkap pria berusia 62 tahun dan anak laki-lakinya lantaran mencabuli anak perempuan di bawah umur secara bergiliran sejak tahun 2019 yang lalu. Mirisnya pemirsa, para pelaku yang merupakan ayah dan anak ini tega mencabuli hingga menyetubuhi korban sejak korban berusia 10 tahun. Di beberapa lokasi inilah seorang kakek berusia 62 tahun dan 2 orang anak laki-lakinya tega mencabuli hingga menyetubuhi seorang bocah wanita berusia 15 tahun berinisial YHS sejak tahun 2019 lalu dan dilakukan secara bergantian. Usai menerima laporan polisi dari korban, pihak kepolisian menangkap seorang kakek berusia 62 tahun berinisial S dan 1 orang anak laki-lakinya berinisial AYL di rumahnya di kawasan Pijorkoling, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara pada hari Kamis lalu.
Dalam rilisnya pada Jumat malam, Kapolres Padang Sidempuan AKBP Wira Prayatna mengatakan peristiwa ini berawal pada tahun 2019 lalu pada saat korban masih berusia 10 tahun. Pada saat itu pelaku berinisial S mencabuli dan menyetubuhi korban yang merupakan keponakannya tersebut di beberapa lokasi yaitu di kebun dan di rumahnya. Setelah itu, dua anak laki-laki pelaku berinisial S yang berinisial AYL dan SL pun ikut melakukan hal serupa dengan ayahnya yaitu mencabuli dan menyetubuhi korban dan dilakukan secara bergantian sejak tahun 2019 hingga saat ini, yang mengakibatkan kemaluan korban mengalami luka di beberapa titik. Saat ini pihak Polres Padang Sidempuan akan berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri untuk memburu dan menangkap satu pelaku berinisial SL yang saat ini sedang berada di luar negeri. Inisial S ini merupakan uak dari korban, sedangkan inisial AYL ini merupakan anak dari uak korban. Uak korban inisial S, jadi AYL ini anak dari inisial S tadi. Demikian juga pelaku yang inisial SL itu merupakan anak dari inisial S. Saat ini korban yang masih dalam keadaan trauma berat dan sempat ingin mengakhiri hidupnya ditemukan di Rumah Aman Dinas Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Padang Sidempuan untuk dilakukan trauma healing dan diberikan penanganan khusus oleh pihak terkait. Sedangkan kedua pelaku telah ditahan di Rutan Mapolres Padang Sidempuan dan dijerat dengan pasal tentang pelindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria bernama Alex ditemukan tewas bersimbah darah di tempat usahanya toko sembako yang berada di Jatim Makmur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu sore. Korban pertama kali ditemukan oleh istrinya lantaran curiga tidak mengangkat telepon pada saat dihubungi. Diduga menjadi korban pembunuhan, seorang bernama Alex ditemukan bersimbah darah di kamar mandi tempat usaha sembakonya yang berlantai 2 di Jatim Makmur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu sore. Salah seorang warga mengatakan, pertama kali ditemukan jasad Alex oleh istrinya yang curiga korban tidak bisa dihubungi melalui telepon. Korban sendiri biasanya membuka toko sejak jam 8 pagi setiap harinya, namun pada hari Sabtu, toko tutup dari pagi. Saya dapat informasi dari rumah kira-kira setengah 1. Saya kalau keluar sini mau parkir di jalanan jam 2. Yang Bapak tahu informasinya katanya ada mayat di nama Ko Alex, namanya Ko Alex. Oke. Pak, yang dibunuh dia katanya. Itu pertemuannya setengah 1. Setengah 1? Iya. Setengah 1 siang tadi? Iya. Oke. Tiap hari buka dia nggak ada pernya. Oke. Ya tiap hari dia istilahnya ngelayanin itu aja, ngelayanin istilahnya yang beli. Jam 8 udah buka. Jam 8 udah buka? Iya. Karena kenapa tuh? Dia datang jam 8 ke sini, toko belum terbuka, pembantunya langsung pulang dulu. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, seorang pemuda diamankan oleh petugas kepolisian di salah satu kamar hotel mewah di wilayah Tangerang Selatan. Pelaku merupakan salah satu karyawan yang tega membunuh bosnya di salah satu ruko di kawasan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku berinisial AS ini tak berkutik saat petugas kepolisian dari Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggerebek kamar salah satu hotel mewah di kawasan Tangerang Selatan pada Minggu dini hari kemarin. Untuk mengelabui pelaku, polisi melakukan penyamaran menjadi pelayan kamar hotel. Setelah pelaku membuka pintu kamar hotel, beberapa anggota kepolisian langsung menangkap AS yang merupakan pelaku pembunuhan salah seorang bos toko sembako. Dari kamar tersebut, polisi juga mengamankan uang puluhan juta dari berbagai macam pecahan uang rupiah yang dicurinya. Pria berusia 22 tahun ini merupakan karyawan di tempat usaha milik korban. 24 jam kami dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus tewasnya bos sembako yang terjadi di Jalan Jatim Makmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Bos sembako berinisial A merupakan korban pencurian dengan kekerasan disertai pembunuhan yang dilakukan oleh karyawannya sendiri. Pelaku berinisial AS kami amankan saat bersembunyi di sebuah penginapan atau hotel di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Saat diinterogasi di lokasi penangkapan, pelaku pun pasrah dan mengakui telah melakukan aksi kejahatannya. Selain pelaku, anggota juga menyita uang tunai hasil kejahatan sebanyak 68 juta, 1 unit kendaraan motor, dan 2 unit telepon genggam, yaitu hasil dari pencurian tersebut. Kini pelaku dan barang bukti kita amankan di Mapolda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif terkait motif dan kejahatan. Atas perbuatannya tersebut, pelaku dijerat pasal 365 dan atau 338 KUHP
dengan ancaman maksimal 15 tahun. Kini pelaku dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif menggali motif kejahatan tersebut. Sebelumnya polisi mendapatkan laporan adanya jasad di salah satu ruko sembako di Jalan Pondok Gede Raya. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi mendapatkan bukti yang mengarah ke salah satu pegawai atau karyawan toko tersebut. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Miris sekali ya, Seli dan juga pemirsa, ini lagi-lagi kita melihat banyak sekali peristiwa pembunuhan di Indonesia yang semakin baru-baru seperti itu ya. Ini sangat disayangkan sekali kok masih ada ya perihal peristiwa seperti ini. Apalagi ini adalah seorang karyawan yang tega ataupun menghabisi nyawa dari bosnya sendiri seperti itu ya. Apapun kesalahan dari bosnya ataupun mungkin ada perselisihan dan juga salah paham bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan kepala dingin, dengan hati yang ikhlas seperti itu ya. Karena apapun kesalahannya, seberat apapun kesalahan dari orang tersebut, yang namanya menghabisi nyawa orang itu sangat tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan. Kalau bisa gitu kan ya, kita diskusi aja bareng-bareng apa sih yang kita nggak suka dari bosnya, apa sih yang memang harus diperbaiki, diskusi aja, ajak ngobrol bareng-bareng gitu. Dan jadi catatan juga untuk kita semua untuk bisa menjadi seorang leader yang bijaksana, yang lebih wise lagi, yang bisa merangkul seluruh karyawannya agar tidak ada perselisihan yang seperti ini hingga tega menghabisi nyawanya. Betul, memang kejadian pada Sabtu sore kemarin Vesti memang cukup viral di media sosial. Memang kalau kita lihat ini bosnya langsung tewas di tempat, memang langsung dibunuh oleh karyawannya sendiri, di mana memang langsung ditangkap oleh para pihak polisian, di mana ini ada karyawan berusia 22 tahun yang ditangkap memang di kamar hotel yang mewah, dan memang barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah uang puluhan juta rupiah. Betul. Kita berharap bahwasanya memang antara karyawan dan bosnya tetap terjalin komunikasi yang baik. Benar yang Vesti bilang, bahwasanya memang kalaupun ada masalah bisa dikomunikasikan dengan baik, ada jalan keluarnya, tidak harus membunuh orang. Betul, solusinya. dia harus dengan mengikuti apa kata setan ya. Karena memang kita ketahui bahwasanya kalau kita bisa berbicara dengan baik, pasti segala masalah dapat terselesaikan dengan baik. Kita berharap bahwasanya pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan bagaimana ini kasusnya terjadi, karena memang sampai saat ini polisi belum bisa mengungkapkan motif di balik pelaku menghabisi ya, bosnya. Jadi kita berharap di luar sana tidak terjadi lagi kasus pembunuhan antara bos dan juga karyawan. Betul, tidak hanya di antara karyawan dan juga bos, tapi juga antar teman, antar kekasih dan juga hubungan suami istri. Ini tidak ada pertumpahan darah lagi seperti itu ya. Kita berharap semua masyarakat Indonesia bisa hidup sejahtera, penuh dengan kedamaian, saling menghormati dan juga saling menyayangi. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya terkait dari kinerja dari salah satu kabinet merah putih. Di mana Menpora RI Dito Aryo Tejo mengapresiasi upaya pengurus besar Ikatan Pencaksilat Indonesia untuk memajukan pencaksilat ke pentas dunia. Hal ini juga ia sampaikan saat memberi sambutan dalam acara puncak peringatan HUT PB IPSI ke-77 di Padepokan Pencaksilat TMI Jakarta pada Sabtu 31 Mei 2025.
Pesan Presiden Prabowo Subianto yang pernah disampaikan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menjaga dan menghormati warisan budayanya sambil terus berani bersaing dan menang di dunia internasional. Karena itu Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan pencaksilat bukan sekedar olahraga, melainkan identitas dan jati diri bangsa. Perjalanan 77 tahun IPSI adalah semangat menjadikan pencaksilat sebagai simbol kekuatan mental, disiplin, dan kebanggaan Indonesia. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada seluruh keluarga besar IPSI atas dedikasi dan kontribusinya selama ini. Mari kita jaga semangat persatuan, budaya, dan prestasi yang telah diwariskan oleh para leluhur bangsa ini. Selamat ulang tahun IPSI ke-77, semoga semakin jaya, semakin mendunia, dan tetap menjadi garda terdepan dalam membina karakter bangsa lewat pencak silat. Ketum PB IPSI yang berhalangan hadir diwakilkan oleh Waketum Sugiono. Pria yang kini mengemban amanah sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, bangga dengan pencaksilat yang telah diakui sebagai warisan tak benda oleh UNESCO. Sugiono berharap sebagaimana tema HUT IPSI ke-77, pencaksilat bisa dipertandingkan di Olimpiade. Ia mengatakan PB IPSI terus berupaya agar pencaksilat hadir sebagai eksibisi pada Olimpiade 2028 Los Angeles. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, setelah merampungkan seluruh rangkaian pemusatan latihan pada Minggu sore 1 Juni 2025, Timnas Indonesia asuhan pelatih Patrick Kluivert meninggalkan Bali menuju Jakarta untuk melakukan persiapan akhir jelang laga menghadapi China 5 Juni 2025 mendatang. Jelang keberangkatan menuju Jakarta, Jay Itzes mengungkapkan dengan waktu persiapan yang lebih baik, seluruh pemain optimis Timnas Garuda mampu memenangkan laga menghadapi China, meski sejumlah pemain inti termasuk kiper Martin Paes harus absen. Jelang keberangkatan meninggalkan hotel menuju Jakarta, seluruh pemain Timnas Garuda beserta staf pelatih kompak mengenakan udeng atau ikan kepala khas Bali, serta menikmati hiburan tarian khas Bali. Jelang keberangkatan ke Jakarta, Kapten Timnas Garuda Jay Itzes mengatakan bahwa persiapan matang yang sudah dilalui selama pemusatan latihan, ditambah chemistry antar pemain yang sudah terbentuk, membuat skuad Garuda optimis yakin mengalahkan China. Pemain klub Venezia Italia tersebut menjelaskan laga versus China pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 5 Juni 2025 mendatang di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta merupakan pertandingan krusial untuk menentukan langkah Indonesia lolos ke babak berikutnya maupun lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Disinggung mengenai perubahan komposisi barisan pemain di lini belakang dengan kemungkinan tampilnya kiper Emil Audero untuk menggantikan kiper utama Martin Paes, Jay Itzes menyampaikan bahwa para pemain belakang tetap percaya diri meski kiper utama harus absen. Menurut Jay, pemilihan Emil Audero merupakan sosok yang tepat untuk berada di bawah Mistar. To be honest, I know Emil a little bit now because he plays in Italy and we had a lot of contact also before he did the neutralization. And so far I've only played with Mark, so I cannot really say what the real big difference is, but we are very fortunate to have multiple goalkeepers, not only them but also we have other goalkeepers who are really good, so we're really fortunate to have a lot of choices, so it will be a difficult choice for the coach when everybody is here. Sementara di hadapan media, pelatih Patrick Kluivert mengungkapkan dirinya sudah berkomunikasi dengan seluruh pemain terkait hasil buruk yang diraih pada laga di China. Kini dengan semangat baru, tim pelatih sudah menyusun strategi untuk mampu menampilkan permainan yang sangat baik sekaligus meraih poin penuh di kandang. Yes, good afternoon everybody. Eleno has been replaced. He recently been father for his second child, so I'm very happy for him. And Sandy Walsh is not 100% fit for the two games that are coming. So now the players, everybody is not the brothers are really good, and a few others, of course, as you may know. Okay, for other questions, just okay. That's one. Sorry. Hi Patrick. Last time Indonesia played against China, Indonesia had a lot more possession than China, but still fell into the trap. How did you prepare your team to make sure this won't happen this time? Yes, we discussed a lot regarding China, of course. We analyzed China very good. Unfortunately, that we didn't have the
result that we wanted. I was not there, unfortunately, but now it's a new game at home. We have the confidence. We structured the team very good, studied them very good, so I'm confident that we can have a very good result against China. Dengan dukungan penuh dari publik, Gelora Bung Karno diharapkan bisa menjadi tambahan energi dan semangat bagi para pemain. Apalagi pada pertandingan tersebut, banyak pemain inti timnas Garuda yang absen. Khusus di posisi kiper, pelatih kepala Patrick Kluivert diprediksi akan menentukan starter kiper pengganti Martin Paes dalam 1 atau 2 sesi latihan terakhir jelang pertandingan. Kiper Palermo, Emil Audero kini menjadi kandidat terkuat dibandingkan dengan kiper lokal seperti Hernando Ari maupun Nadeo Argawinata. Dari Bali, Bagus Raditya, Simpo TV melaporkan. Wow, go Indonesia ya Sally ya. Pastinya kalau cewek-cewek kayak kita fokusnya ke pemainnya ya, cowok-cowoknya ya. Kan cakep-cakep, badannya bagus-bagus, mainnya juga pasti juga bagus banget ya. Tapi juga kita tidak hanya fokus pada hal itu, kita juga fokus pada permainannya yang sangat luar biasa. Apalagi nih pelatih timnas Patrick Kluivert juga sudah memberikan strategi-strateginya kepada para pemain nantinya. Dan ini juga untuk pelatihan dan lain-lain tidak hanya dari satu daerah loh, tapi juga kemarin sempat ada training center di Bali dan juga sudah menuju ke Jakarta untuk melakukan training center juga seperti itu. Tentu juga ini untuk mempersiapkan di kualifikasi Piala Dunia zona Asia dan mudah-mudahan nantinya Garuda Indonesia ini bisa mempertaruhkan kejuaraannya seperti itu ya, bisa menjadi juara dan juga bisa performa yang terbaik juga karena kan dengan pelatihan yang sangat luar biasa. Ini juga tidak hanya latihan yang bolong-bolong ya, tapi kalau kita ketahui juga ini para atlet-atlet timnas Indonesia ini sangat sibuk sekali untuk latihan, menjaga pola makannya, menjaga kesehatannya, terutama juga menjaga kaki-kakinya supaya nggak cedera kayak gitu ya. Betul, dan pastinya 5 Juni mendatang ini Indonesia melawan Cina, kita berharap bahwasanya timnas Garuda bisa melakukan permainan yang sangat bagus, terlebih ini kesempatan peluang emas untuk menuju Indonesia go internasional, terlebih memang ini kualifikasi Piala Dunia zona Asia 2026. Kita berharap bahwasanya dari pemain yang baru, pelatih yang baru juga bisa mewujudkan timnas yang baru menuju yang timnas baru yang juga, juara ya. Terlebih memang kita akan bermain di kandang sendiri, pasti banyak sekali masyarakat yang akan datang mendukung timnas Indonesia untuk menang melawan Cina nanti. Selain kita menjadikan tuan rumahnya seperti itu ya, tapi kita juga harus menjadi tuan pemenang di sana ya. Tapi apapun nanti hasilnya, Indonesia tetap juara di hati kita. Oke. Dan pemirsa, kita lanjutkan informasinya di mana Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara musnahkan lahan ganja seluas 1,5 hektar di perbukitan Torsihite, Kecamatan Tabangan, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Karena kawasan perbukitan Torsihite, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara ini kerap dijadikan tempat menanam pohon ganja oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mandailing, Natal akan mengubah fungsi lahan tersebut menjadi lahan pertanian dan juga perkebunan seperti kopi dan juga coklat. Dipimpin langsung oleh Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Sumut, Kombes Pol Wadi Sabani, serta didampingi pihak terkait, langsung bergerak menuju lokasi yang disinyalir jadikan tempat menanam ribuan pohon ganja, tepatnya di perbukitan Torsihite, Kecamatan Tabangan, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada Sabtu siang. Setelah kurang lebih 4 jam melintasi perbukitan di Rimbun dan Tarjal, tim pun tiba di lokasi benar saja. Di lokasi tersebut petugas menemukan sedikitnya 1,5 hektar lahan ganja setinggi 70 cm hingga 1 meter. Sesampainya di lokasi, petugas pun langsung mencabuti pohon ganja yang diperkirakan berjumlah 15.000 batang tersebut dan langsung memusnahkan seluruhnya dengan cara dibakar. Ditemui di lokasi pada Sabtu sore, Kabid Pemberantasan dan juga Intelijen BNN Provinsi Sumatera Utara, Kombes Pol Wadi Sabani, mengatakan tindakan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatera Utara ini merupakan bentuk tindak lanjut untuk perang terbuka terhadap narkotika. Terkait dengan ladang ganja, dilakukan penyelidikan dan betul kita temukan, tadi sudah disampaikan oleh KBNK, kurang lebih 1,5 hektar tanaman ganja kita lakukan pemusnahan di lokasi, di TKP. Dan tentunya pasca ini kami menghimbau kepada warga masyarakat sekitar untuk tidak lagi berulang dan berulang terus menanam ganja. Karena bagaimanapun ketika ini ditanam, diproduksi, itulah yang nanti menyebar di masyarakat kita, generasi muda kita. Ini yang harus kita jaga dan ini harus kita cegah. Komitmen bersama
dari BNN RI memerangi jaringan narkotika sudah kita tindak lanjuti di Sumatera Utara. Mudah-mudahan ke depan wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara dan umumnya negara Kesatuan Republik Indonesia bersih dari narkotika. Selain itu ditemui di lokasi berbeda, Bupati Kabupaten Mandailing Natal Saifullah Nasution mengatakan untuk mempersempit gerak para masyarakat yang menanam ganja, khususnya di perbukitan Torsihite, pihaknya akan membuka akses jalan dari perbukitan Torsihite menuju Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Aiknabara. Dalam waktu dekat, Pemkab Madinah juga akan mengkaji untuk mengalihfungsikan lahan yang dijadikan untuk menanam ganja tersebut untuk menanam tanaman lain seperti kopi dan coklat. Kedua, memang di daerah itu adalah perhutanan sosial. Tentu kami ke depan pemerintah daerah akan bekerja sama dengan semua komponen masyarakat untuk memperdayakan lahan di situ, menanam tanaman yang tidak lagi seperti ini, atau masyarakatnya mungkin tidak ada kesempatan lagi untuk bertanam ganja, karena kita nanti akan ganti dengan tanaman-tanaman berupa kopi, kemudian coklat dan tanaman lainnya. Artinya Pak Bupati nanti para petani yang ganja ini Pak akan dibimbing gitu Pak, atau dibina untuk bertani lain seperti kopi atau semacam tanaman lainnya Pak? Ya, kami kan sebagai pemerintah daerah tentu tugasnya adalah bagaimana membuka ruang seluas-luasnya pertanian bagi masyarakat. Ya, untuk itu kami nanti bisa melalui Kadis OPD yang ada, kita akan buat program-program itu kegiatan itu perkebunan maupun pertanian di daerah yang selama ini digunakan oleh masyarakat sebagai ruang untuk menanam tanaman ganja ini. Seperti diketahui, kawasan perbukitan Torsihite, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara ini kerap dijadikan oleh masyarakat sekitar lokasi untuk bertani ganja. Tak hanya kali ini, petugas telah berulang kali melakukan pemusnahan lahan ganja dengan luas yang berbeda-beda. Maka dari itu, pemerintah dan negara diharapkan lebih serius menangani permasalahan narkoba, khususnya lahan ganja ini. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, seperti diketahui kita banyak sekali aksi-aksi kejahatan saat ini ya. Betul. Salah satunya adalah jenis narkotika. Kalau kita ketahui sebelumnya sempat ada penggerebekan di Kepulauan Riau ataupun di Batam, ini ada 2 ton besarannya seperti itu yang sudah diamankan terkait dengan ganja ataupun jenis narkotika ini seperti itu ya. Dan ini juga masih banyak sekali, dan ternyata ini ada penemuan baru yang dimana ini kita menemukan lahan dari ganja tersebut. Betul. Seperti Kalau itu. kita lihat memang ada 1,5 hektar yang ternyata sudah disidak oleh Betul. para BNN sekitar. Diketahui memang kalau kita ketahui ini ada 5 ton ganja. Betul, yang Festi juga di- diamankan ya. Betul sekali. Dan tentunya juga pemirsa untuk mengetahui bagaimana kelanjutan dan seperti apa proses penggerebekan ataupun dengan proses peninjauan terkait dengan lokasi rawan yang juga berada di daerah Mandailing seperti Betul itu ya. sekali. Sudah bergabung bersama kami Kepala BNNK Bapak Syamsul Arifin. Halo, selamat pagi Pak Syamsul. Selamat pagi, Mbak. Pak Syamsul, sebelumnya terima kasih banyak telah berkenan bersama kami untuk bergabung di Menyapa Pagi Simpo TV untuk memberikan semua aspirasinya dan juga penjelasan mengenai terkait dengan kasus yang terjadi saat ini. Dan sebelumnya kami berdua mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya ataupun yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, baik itu dari BNN dan juga pihak kepolisian yang dengan sigap untuk memberantas kasus narkoba saat ini. Pak Syamsul, boleh diceritakan mungkin terkait dengan hal tersebut, terkait dengan penemuan lahan hektar 1,5 hektar ganja seperti itu dan juga pemusnahan 5 ton ganja. Silakan Pak Syamsul. Oke, ini kegiatan ini sebenarnya sudah mulai dari tahun-tahun sebelumnya. Kami juga selalu melakukan kegiatan yang serupa. Tentunya kegiatan untuk tahun ini di situ ini dilakukan penyelidikan beberapa bulan yang lalu. Namun dari beberapa rangkaian kegiatan yang kita lakukan penyelidikan di sana masih belum juga menemukan. Namun Tuhan mungkin memberikan petunjuk kepada kita semua di sini, khususnya masyarakat Mandailing Natal, bahwasanya seperti yang diberitakan, kita memusnahkan atau menemukan ladang ganja seluas kurang lebih 1,5 sampai 2 hektar. Dari pelaksanaan kegiatannya itu dilaksanakan pada hari Sabtu. Kegiatan ini di-backup penuh oleh BNN Provinsi Sumatera Utara, kemudian didukung oleh pemerintah daerah, kemudian satuan samping kita, TNI, Polri,
kemudian Satpol PP, serta unsur masyarakat juga terlibatkan di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Untuk masalah tanamannya, ini sebenarnya tanaman yang masih dalam perawatan oleh oknum ya, oknum yang saat ini masih dalam penyelidikan kita, siapa pemilik ganja ini. Kenapa kami ambil tindakan di situ dengan kondisi tanaman yang masih dalam perawatan? Tentu kita berpengalaman berkaca dari pengalaman sebelumnya, ketika kita menemukan satu ladang ganja tapi tidak kita lakukan langsung eksekusi, maka ada mungkin firasat mereka bahwasanya tanaman yang sudah dipelihara ini mungkin sudah diketahui, sehingga kami khawatir tanaman yang sudah ada ini langsung dipanen sama mereka. Nah, untuk itu kami langsung berkoordinasi kepada BNNP, kemudian pada kepala daerah juga mensupport kami untuk segera melaksanakan tindakan pemusnahan tanaman ganja itu. Tentu pelaksanaan kegiatan itu dilaksanakan langsung di lokasi tempat di mana tanaman itu berada, dengan jarak tempuh kita dari bibir jalan ya, jalan di desa Rau-Rau di sana, Kecamatan Tambangan, itu menempuh jalan kaki kurang lebih 3,5 jam sampai 4 jam. Itu sekali naik. Situ. Dari situ dengan kondisi jalan yang sangat terjal, yang ekstrim, sehingga para tim di situ beberapa kali melaksanakan atau istirahat sebelum langsung menuju ke TKP untuk mengambil istirahat dulu untuk menguatkan tenaga kita itu. Baik, Pak Samsul, ini kalau kita ketahui bahwasanya kawasan Torsihite ini selalu menjadi ladang untuk penanaman ganja tersebut oleh masyarakat. Apakah memang ada faktor geografis atau sosial ekonomi yang menjadikan lahan tersebut menjadi lahan penanaman ganja, Pak Samsul? Kurang dengar, Mbak. Mohon diulang. Memang kita ketahui kawasan Torsihite ini selalu menjadi ladang penanaman ganja oleh masyarakat sekitar. Apakah memang ada faktor geografis ataupun sosial ekonomi yang menjadikan lahan tersebut dijadikan terus-menerus sebagai ladang penanaman ganja, Pak Samsul? Sudah pasti ya, untuk masalah sosial ekonomi udah pasti di situ. Mungkin dari beberapa masyarakat di situ yang menginginkan cara jalan hidup yang pintas dengan nilai ekonomis yang tinggi, jalan satu-satunya mungkin inilah yang dilaksanakan masyarakat. Tentu kita Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana yang menjadi arahan dari atensi Pak Kepala BNN bahwasanya menyatakan perang terbuka terhadap jaringan narkoba ini, Mandailing Natal ini merupakan salah satu bagian rangkaian dari atensi KBNN kita di situ. Untuk terkait dengan masalah sosial ekonomi itu, tentu kami di daerah di sini bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan upaya-upaya bagaimana mengalihfungsikan lahan yang ada itu menjadi lahan produktif yang bernilai ekonomi di situ untuk bagi masyarakat. Yang perlu kita ketahui juga bagi kita semua, ini kebanyakan masyarakat ini yang pelaku dari penanaman, kebanyakan mereka sebagai informasi sebagai petaninya saja. Sebenarnya di belakang-belakangnya ada bandar-bandar yang besar di situ untuk membiayai atau memodali itu. Inilah kita sebagai pemerintah yang harus hadir di tengah-tengah masyarakat, berkolaborasi ke depan bagaimana mengupayakan permasalahan sosial ekonomi ini bersama-sama kita lakukan oleh masyarakat, oleh pemerintah daerah seluruhnya, stakeholder yang terkait di bidang itu, fokus bagaimana kita memberdayakan masyarakat di daerah rawan tanaman terlarang ini di situ.
Tadi Pak Samsul sempat menyebutkan bahwa ini adalah daerah rawan. Apakah sebelumnya juga bisa dikatakan sebagai daerah rawan juga? Dan ketika pada saat proses pemusnahan, tadi juga Pak Samsul sempat mengatakan hingga saat ini belum diketahui siapa yang menanamnya seperti itu. Apakah pada saat pemusnahan ini tidak ada perlawanan artinya di sini ya Pak ya oleh pihak terkait? Kalau perlawanan tidak ada ya, mulai dari saat ditemukannya waktu dilakukan penyelidikan, ditemukannya ladang itu tidak ada satupun orang pemilik dari ladang ganja yang kita temukan. Ini yang kita temukan di sana. Itu sih, Pak. Ya Pak. Pak Samsul, ini kan memang ditemukan ada 15.000 batang ganja yang ditemukan dalam lokasi tersebut. Dan tadi Bapak sempat sebutkan bahwasanya memang tidak hanya petani ganja yang terlibat, namun ada bandar-bandar di belakangnya. Apakah memang ini ada potensi akan didistribusikan ke beberapa daerah nantinya tanaman ganja ini, Pak Samsul? Kalau dari pengalaman yang tahun-tahun yang sebelumnya, dari hasil pemberantasan kita yang dilakukan di daerah-daerah, memang di situ itu pendistribusiannya memang keluar daerah biasanya di situ. Hasil pengungkapan kasus, ketika kita lakukan penangkapan di tengah jalan di situ ditemukan memang ada pendistribusiannya itu keluar daerah di situ, Mbak. Cuman untuk terkait dengan masalah bandar-bandar ini masih dalam proses penyelidikan dari pihak BNN maupun dari APH yang lainnya. Masih dalam proses penyidikan ya Pak Samsul ya terkait dengan adanya lahan ganja yang berada di daerah rawan seperti itu. Dan Pak Samsul, kalau kita boleh tahu kan ini kasus seperti ini kan masih merajalela di Indonesia ya, dan ini juga sangat disayangkan sekali seperti itu ya, masih banyak sekali orang-orang yang mendistribusikan seperti narkotika bahkan ke jalur-jalur luar seperti itu ya. Dan ini juga tadi sempat disampaikan oleh Pak Samsul, ini akan ada pengalihfungsian lahan seperti itu ya, yang awalnya di penanaman ganja ini juga mungkin akan dipakai seperti penanaman kopi ataupun hal-hal yang positif lainnya. Apakah ini sudah ada proses lebih lanjutnya Pak Samsul atau masih dalam proses meramu ini Pak Samsul? Alhamdulillah dari hasil koordinasi kita dengan pihak pemerintah daerah, sebagaimana informasi yang dilakukan, informasi dari pertemuan-pertemuan yang kami lakukan dengan pemerintah daerah yang saat ini itu concern untuk pembangunan 5 tahun ke depan, itu concern untuk pemberdayaan masyarakat di kawasan daerah rawan. Tentu banyak hal faktor yang menjadi kendala terkait dengan pemberdayaan ini. Untuk pengalihan fungsi lahan itu yang pertama adalah akses jalan ya, akses jalan umum menghubungkan desa ke desa. Ini sudah dipikirkan dan sudah direncanakan tahun ini akan dibuka akses interkoneksi antar desa oleh pemerintah daerah dan melibatkan juga mungkin pemerintah provinsi situ, sehingga kedepannya nanti ada lalu lintas pergerakan mobilisasi lah bahasanya di situ, manusia di sana, sehingga memungkinkan ketika fungsi lahan ini kita berdayakan sesuai yang disampaikan sebelumnya terkait dengan mengenai masalah penanaman kopi dan segala macamnya di situ, tentu dibutuhkan infrastruktur yang memadai. Akses jalan interkoneksi, kemudian akses menuju lokasi di mana lahan yang akan dibuka itu. Kebetulan izin perhutanan sosial sudah dikeluarkan, tinggal teknis-teknis yang lainnya, utamanya masalah jalan ini. Jalan ini menjadi perhatian khusus yang tadi sudah disampaikan, kemudian jalan usaha ke menuju lokasi di situ. Itu sangat penting, karena lokasi untuk perhutanan sosial yang kerap sekali itu digunakan untuk penyalahgunaan tanaman ini di situ, itu agak susah untuk dilalui atau dijangkau. Untuk itu perlu dilakukan pembukaan akses jalan di sana. Tentu
ini perlu kerja keras di situ dari segala pihak, baik di daerah maupun di pusat di situ. Kaitannya dengan jalan usaha tani, tentu pemerintah pusat yang mempunyai banyak sumber daya untuk pembukaan akses jalan ke sana, sehingga kemudian di situ bisa kita lakukan pemfungsian lahan itu menjadi lahan produktif. Apakah dia itu ditanami kopi atau komoditas-komoditas lainnya yang mempunyai dampak memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di sana untuk beralih dari tanaman ganja ke tanaman yang lebih produktif di situ, sehingga mereka sudah berpikir untuk berpikir bagaimana ke depan hidup itu tidak memikirkan dengan masalah berkaitan dengan hukum, tapi apa yang sudah dilakukan, istilahnya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah sudah bisa diterima oleh masyarakat itu. Tentu ini kerjaan bukan 1 tahun 2 tahun, itu jangka panjang. Namun kita sudah mulai. Pemerintah daerah sudah berkomitmen bahwasanya pembangunan 5 tahun ke depan di situ bagaimana memberdayakan masyarakat di daerah rawan tanaman terlarang. Dan BNN dalam kesempatan ini sudah mulai tahun-tahun sebelumnya sudah melakukan kegiatan hal serupa untuk di kawasan daerah rawan ini. Dan tahun ini sudah kita mulai lagi dari pusat untuk melakukan pembinaan atau peningkatan SDM melalui life skill. Kita berdayakan atau kita tingkatkan kemampuan masyarakat di sana melalui keterampilan-keterampilan sesuai dengan potensi lokal yang ada di sana. Kemarin dari Deputi Dayamas, yaitu dari Direktorat Alternatif Development, itu sudah melakukan kegiatan life skill, yaitu untuk keterampilan anyaman bambu, karena bambu di sana ada. Yang sebelumnya juga sudah dilakukan, tahun sebelumnya dilakukan mengenai masalah bagaimana mengelola kopi yang baik di sana. Terus berlanjut ini. Nah, sehingga dengan sendirinya nanti masyarakat sudah mulai tersadarkan, teredukasi, kemudian dengan akhirnya bergeser mindset untuk menanam sehingga menjadi mindset bagaimana memberdayakan sumber daya yang ada di sana yang tidak bertentangan dengan hukum. Samsul, sedikit saja Pak, harapan ke depan agar lahan tersebut tidak dijadikan tanaman ganja ataupun agar masyarakat di Mandailing Natal tidak terjerat lagi dengan penanaman ganja dan sadar akan bahayanya menanam ganja. Pak Samsul, silakan. Ya, kita harus kolaboratif sebagaimana kebijakan dan strategi Pak Kepala BNN sekarang di situ. Bagaimana penguatan kolaborasi ini terus ditingkatkan dari seluruh stakeholder di situ. Kemudian juga bagaimana kita di situ penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur juga di sana. Kemudian baru penanganan permasalahan yang mendasar di situ secara aktual di masing-masing wilayah rawan ini. Baik sesuai dengan tematik maupun ikoniknya di situ. Tematik apa di situ? Mungkin nanti ke depan dengan kondisi rawan tanaman ini kita mungkin alih fungsikan menjadi contoh agrikultur. Jadi wisata nanti, wisata agrikultur di situ. Harapan kita ke sana di situ. Masalah ikoniknya mungkin nanti apa yang paling bisa terkesan, mungkin wisatanya di sana nanti, mungkin sumber daya yang sudah ada di sana, itu nanti ketahanan keluarga dan lingkungan pendidikan juga kita semua kita kolaborasikan di situ. Karena membangun ini bukan dari sisi ekonomi saja, sosialnya juga, kemudian masalah keagamaannya juga. Religiusnya juga di sana harus kita lakukan. Contoh penyadaran masyarakat, edukasi mengenai masalah larangan untuk menanam ganja karena ini bertentangan dengan koridor masalah keagamaan. Kemudian dampak buruknya gimana nanti kepada masyarakat sama anak cucu kita ke depan gitu. Hal ini sudah dilakukan oleh BNN mengajak kepada program alternatif development yang ada di Gayo Luwes. Di situ sudah berhasil BNN sudah bersama stakeholder yang terkait mengubah masyarakat penanam itu menjadi lebih produktif
dan mempunyai penghasilan yang memadai ketimbang menanam tanaman yang dilarang secara ketentuan hukum. Itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Samsul atas pemaparannya dan informasi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini terkait dengan bagaimana caranya untuk memusnahkan barang-barang terlarang tersebut ya. Seperti itu Pak Syamsul. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Sehat selalu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Ya Festi Salam semua. dan pemirsa, kita ketahui bahwasanya memang ini adalah bukti aksi nyata dari pemerintah dalam hal ini BNNK Kabupaten Mandailing Selatan ataupun Mandailing Natal yang memang ini kita ketahui 1,5 hektar lahan dimusnahkan agar masyarakat di sana tidak lagi menanam ganja. Betul sekali, langkah yang dilakukan oleh pihak Polri ataupun pihak-pihak terkait seperti itu ya. Tadi juga sempat dikatakan oleh Pak Samsul terkait dengan bagaimana pemusnahan ini dilakukan. Ini juga harus adanya kolaboratif dan juga kolaborasi di berbagai pihak. Tidak hanya pihak TNI Polri ataupun dari pihak BNN ataupun BNNK seperti itu. Tapi juga masyarakat harus ikut andil dalam melakukan pemusnahan. Dan kalau kita ketahui memang ini mendapatkan respon yang positif ya terkait dengan pemusnahan dan juga pengamanan di sana. Mudah-mudahan langkah yang dilakukan oleh pihak BNN ataupun BNN dan juga pihak Polri seperti itu ya, ini bisa terus memberantas yang namanya narkotika dan juga tidak ada lagi hal-hal serupa yang terjadi di Indonesia. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan kami dalam Menyapa Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Polresta Cirebon resmi menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam peristiwa longsor di lokasi pertambangan Blok Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Penetapan tersangka diumumkan dalam konferensi pers yang juga digelar pada Minggu 1 Juni 2025 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di Mapolresta Cirebon. Polisi menetapkan 2 tersangka, masing-masing berinisial AK, warga desa Bobos, Kecamatan Duku Puntang, yang merupakan pengelola tambang, serta AR selaku Kepala Teknik Tambang sekaligus pengawas operasional. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa kedua tersangka telah mengabaikan larangan resmi dari Dinas ESDM Wilayah 7 Cirebon, terkait kegiatan penambangan tanpa dokumen rencana kerja dan anggaran biaya yang sah. Peringatan tertulis telah dikeluarkan pada 6 Januari dan 19 Maret 2025, namun tetap tidak diindahkan. Barang bukti yang diamankan meliputi sejumlah kendaraan dump truck, ekskavator, serta dokumen-dokumen perizinan dan larangan kegiatan tambang. Selain itu, izin operasi produksi milik Koperasi Al-Azhariyah secara resmi telah dicabut oleh pemerintah daerah. Untuk menjamin keselamatan proses evakuasi, tim inspektur tambang dari Kementerian ESDM diturunkan ke lokasi dan akan siaga selama 24 jam untuk memastikan area bebas dari resiko longsor lanjutan. Kapolresta Cirebon menegaskan bahwa penegakan hukum ini bertujuan memberikan efek jerah terhadap pelanggaran regulasi tambang dan keselamatan kerja. 8 orang saksi. Kemudian dari serangkaian penyidikan itu kami menetapkan 2 orang tersangka. 2 orang tersangka dengan inisial AK yang merupakan Ketua Koperasi Al-Azhariyah selaku pemilik tambang yang beralamat di Desa
Bobos, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Kemudian tersangka yang kedua yaitu inisial AR yang merupakan kepala teknik tambang atau pengawas ya, yang beralamat di Desa Girinata, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Longsor terjadi pada Jumat 30 Mei 2025 sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat ketika kegiatan penambangan batuan jenis limestone dan juga trust sedang berlangsung. Material tebing runtuh dan menimbun sejumlah alat berat serta kendaraan operasional. Tragedi ini menyebabkan korban jiwa yang ditemukan sebanyak 19 orang serta beberapa 7 orang mengalami luka-luka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, arus Sungai Barumun kembali menelan korban jiwa setelah tim SAR gabungan menemukan jasad bocah laki-laki dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 1 Juni 2025. Bocah 12 tahun itu sebelumnya dilaporkan tenggelam dan hanyut di Sungai Barumun, Desa Sidondong, Kecamatan Barumun, Padang, Lawas, Sumatera Utara. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan seorang anak laki-laki yang hanyut terseret arus Sungai Barumun, tepatnya di Desa Sidondong, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara pada Minggu 1 Juni 2025. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, berjarak sekitar 6 km dari lokasi awal korban dinyatakan hanyut. Selanjutnya korban langsung dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan. Diketahui kronologis kejadian berawal pada Jumat 30 Mei lalu sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Korban dan temannya bermain dan berenang di Sungai Barumun. Namun diduga karena kelelahan, korban tiba-tiba hanyut terseret arus sungai dan langsung hilang dari permukaan. Teman-teman korban dan warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung melakukan pencarian, namun karena tak kunjung ditemukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Peristiwa miris lainnya, pemirsa, kendaraan militer Israel telah sengaja menabrak bus yang membawa para jemaah haji Palestina di Jenin, tepi barat. Ini terjadi saat pasukan Zionis melancarkan serangkaian penyerbuan di wilayah yang diduduki tersebut. 2 warga Palestina ditangkap selama penyerbuan. Menurut laporan, bus jemaah haji yang sebagian besar merupakan orang lanjut usia ditabrak di depan gedung gubernur Jenin saat bersiap berangkat menuju perbatasan Karaba antara tepi barat dan Yordania. Menurut kantor berita Palestina Wafa, kendaraan militer Israel menyerang bus jemaah haji dengan sengaja meskipun tidak ada korban luka yang dilaporkan. Para warga Palestina dari tepi barat secara rutin menggunakan bandara Yordania untuk perjalanan internasional karena pembatasan yang diberlakukan oleh Israel. Di kota Silat Al-Harithiyah, sebelah barat Jenin, pasukan Israel menangkap seorang pemuda Samir Jaradat setelah menyerbu rumahnya. Saksi mata mengatakan kepada Anadolu bahwa sebuah alat peledak meledak saat pasukan Israel mundur dari daerah tersebut. Serangan militer Israel juga menargetkan kamp askar baru di Nablus Timur dan kamp Al-Ain di sebelah barat kota. Tembakan dan bom suara terdengar selama penyerbuan meskipun tidak ada korban luka atau penangkapan yang dikonfirmasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ini peristiwa yang sangat miris sekali. Ini tidak ada hentinya yang dilakukan oleh orang-orang Zionis seperti Israel ini ya, pemirsa, sangat menyayat hati ya. Kalau kita ketahui, siapa sih yang gak sedih melihat saudara kita sendiri yang kesusahan di sana. Betul. Apalagi umat muslim di sana yang juga ingin melakukan ibadah haji seperti itu, dengan teganya ditabrak oleh angkutan ataupun kendaraan milik Israel yang menabrak bus jemaah haji di Palestina. Dan ini juga berada di tepi barat Yordania, dan kalau kita ketahui memang orang-orang Palestina ini selalu menggunakan bandara Yordania untuk menuju Mekah seperti itu ya. Karena kalau kita ketahui kan banyak sekali masyarakat Indonesia juga akan pergi haji, terus juga pastinya tidak hanya di Indonesia, seluruh negara pun yang beragama muslim akan melaksanakan ibadah haji seperti itu, mengingat sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan ini sangat miris sekali ya, ada kejadian yang seperti ini, ingin melakukan ibadah seperti betul. Itu ya, tapi terhambat karena adanya serangan dan juga penyerbuan yang lagi-lagi ini sangat tega sekali. Benar seperti sekali. Itu ya, sangat tidak manusiawi. Mudah-mudahan dari pemaparan ataupun ajakan kerjasama yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, lagi di setiap pertemuan apapun, Prabowo Subianto selalu menekankan untuk bersama-sama mendukung kemerdekaan Palestina, kesejahteraan Palestina, agar tidak ada lagi saudara-saudara kita yang terancam di sana, apalagi yang menjadikan sasaran dari orang-orang Israel ini ataupun dari para tentara-tentara Israel ini adalah anak-anak kecil. Benar. Yang tidak berdosa, anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang baik seperti itu ya, dan juga masa depan yang cerah, masa depan yang panjang, tapi harus terhenti karena
teganya orang-orang Zionis. Betul, memang tidak ada henti-hentinya serangan dari Israel ke Palestina, terlebih ini niat baik untuk beribadah malah justru dihalangi, dihadang oleh pasukan Israel. Kita berharap bahwa memang serangan-serangan yang terus terjadi kepada warga Palestina ini dapat dihentikan, terlebih memang banyak dukungan dari berbagai negara untuk memerdekakan Palestina. Salah satunya seperti Presiden Indonesia Prabowo Subianto, bahkan di hadapan Presiden Prancis Macron menyatakan bahwasanya ini ingin sekali menyerukan kemerdekaan dari Palestina. Kita berharap bahwasanya memang kasus serangan seperti ini tidak terjadi lagi, terlebih memang seperti Fesi bilang, banyak sekali anak-anak yang harusnya mereka ada di dunia anak-anak, mereka harus dihadapkan dengan berbagai serangan yang banyak. Kita berharap bahwasanya memang serangan-serangan kepada Palestina dapat terhentikan. Betul, dan kita ketahui memang ya miris sekali, tidak hanya saat penyerbuan ketika bus jemaah haji yang ditabrak, tapi juga serangan rudal dan juga bom ini selalu digencarkan kepada Palestina. Kita melihat saudara-saudara kita yang menjerit, saudara-saudara kita yang menangis akan hal tersebut ya. Sangat disayangkan sekali, kenapa sih gitu ya ini selalu masih terjadi di sini, kenapa ini masih terus kembali terjadi lagi, seperti itu ya. Kalau kita ketahui, ayolah kita sama-sama umat Islam, sama-sama kita saling menghargai dan juga mengerti apa itu arti dari toleransi seperti itu ya. Yuk kita bareng-bareng mendoakan warga-warga Palestina di sana, sahabat-sahabat kita, kerabat kita yang di sana, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan, selalu mendapatkan kesehatan, dan tidak ada juga yang diblokade seperti itu ya, dan tidak ada yang maksud kami ditahan lagi terkait dengan fasilitas dan juga bantuan-bantuan. Mohon, karena di sana juga pasti banyak sekali membutuhkan bantuan makanan, kesehatan paling penting, karena banyak sekali bom-bom yang terus dibombardir oleh pihak-pihak Israel seperti itu ya. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi ya. Oke, dan pemirsa kita lanjutkan informasinya, di mana insiden kecelakaan yang melibatkan mobil mewah menabrak mobil SUV terjadi di tol Sidoarjo Porong pada Minggu 1 Juni 2025. Kecelakaan diduga akibat pengemudi Porsche kehilangan kendali saat melintas dengan kecepatan tinggi di titik jalan yang tidak rata. Pengemudi Porsche berinisial HJY 21 tahun diduga kehilangan kendali dan menabrak bagian belakang kiri Toyota Rush. Akibatnya Toyota Rush terdorong hingga keluar jalur dan terbalik ke dalam parit di sisi jalan tol. Dari penumpang Toyota Rush, 6 orang mengalami luka-luka dan 2 orang diantaranya mengalami cedera akibat benturan yang cukup serius. Semua korban luka langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara pengemudi mobil Porsche hanya mengalami luka ringan akibat benturan tangan dengan setir. Hingga kini polisi masih menyelidiki lebih lanjut penyebab kecelakaan tersebut. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, peristiwa berdarah terjadi di Komplek Perumahan Puri Anggrek, Kota Serang, Banten. Seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas bersimbah darah. Diduga akibat penganiayaan oleh orang tak dikenal. Sementara itu, sang suami ditemukan dalam kondisi lemah di dapur dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Beginilah suasana di lokasi kejadian di Komplek Perumahan Puri Anggrek, Kota Serang, Banten. Peristiwa mengejutkan ini pertama kali diketahui setelah salah satu anak korban yang berteriak histeris meminta pertolongan kepada warga. Warga yang panik langsung masuk melalui pintu belakang rumah korban. Namun naas, sang ibu telah ditemukan tak bernyawa dengan kondisi bersimbah darah di salah satu ruangan rumah. Sedangkan suaminya ditemukan dalam kondisi lemah terbungkus karung di area dapur. Beruntung nyawanya masih terselamatkan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Sari Asih Kota Serang untuk mendapatkan perawatan. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif dari peristiwa ini. 3 orang anak dari pasangan korban dilaporkan selamat, namun mengalami trauma psikologis akibat kejadian mencekam tersebut. Tadi pas saya dengar suara azan subuh Pak ya, yang ibadah pagi-pagi itu, saya mendengar kayak ada gembok sama pagar dibuka gitu, diketok-ketok. Saya bangun. Saya keluar, saya lihat di pagar saya nggak ada, penasaran. Saya keluar pagar, anaknya udah minta tolong, anaknya masih kecil, sekitar umur 7 sama sekitar segitulah anaknya. Minta tolong, nangis-nangis. Saya udah firasat buruk, malam-malam anak minta tolong sambil nangis, langsung saya teriak. Jadi pada pagi hari ini kita cek ke TKP, adanya dugaan ya, baru dugaan. Sudah ditemukannya korban meninggal dunia perempuan di perumahan ini. Untuk sementara kita masih lakukan penyelidikan. Di korban diduga tewas. Kita belum tahu hasil dari dokter apa.
dan juga keterangan dari saksi-saksi juga masih kita dalami. Kita belum tahu. Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti di TKP untuk mengungkap pelaku serta motif di balik peristiwa ini. Pihak kepolisian kini masih melakukan penyelidikan intensif terkait kasus ini. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan jika melihat hal yang mencurigakan di lingkungannya. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, kasus yang bersimbah darah ini tidak hanya terjadi di Palestina, di sahabat kita sendiri seperti itu ya, tapi juga di negara kita sendiri ini masih banyak sekali kejadian yang bersimbah darah. Salah satunya adalah terkait dengan saling bunuh-membunuh, pembunuhan. Ini sangat miris sekali. Kenapa sih? Apa sih yang ada di pikiran mereka sebagai pelaku untuk bisa menghabisi nyawa seseorang seperti itu ya. Dan kalau kita ketahui tadi juga ada kasus pembunuhan terkait dengan karyawan yang juga tega menghabisi nyawa dari bosnya sendiri. Entah apa penyebabnya, entah apa permasalahannya. Dan ini juga ada lagi kembali kasus pembunuhan terkait dengan ibu rumah tangga di salah satu perumahan seperti itu ya, yang dihabisi nyawanya oleh orang yang tak dikenal, seperti itu ya. Kok bisa sih tega sekali, apa sih yang ada di pikiran orang tersebut gitu ya. Dan ini harus menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua, harus bisa lebih hati-hati, harus bisa lebih waspada lagi, apalagi yang di rumahnya sendirian ataupun perempuan sendirian itu tidak boleh sendirian ya, harus ada orang pendampingnya, harus ada orang yang menemani agar hal-hal seperti itu tidak terjadi kembali. Betul, dan memang yang paling sedihnya Festi di mana memang dengan ibunya yang tewas ini disaksikan oleh ketiga anaknya. Betul. Bahkan ada salah satu anak yang hingga menangis histeris melihat pasti ibunya bersimbah sekali. darah, terlebih dengan orang tuanya ataupun ayahnya. Ini kita ketahui ayahnya juga bersimbah darah, namun memang masih kondisi hidup dengan kondisi yang lemah. Betul. Kita berharap bahwasanya memang Luka-luka. kasus seperti ini ditindaklanjuti oleh petugas Kepolisian, di mana lebih kita lanjut ketahui lagi. banyak sekali kasus pembunuhan yang terjadi. Ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwasanya memang kasus pembunuhan tidak boleh terjadi. Betul. Bahkan ada hukumnya, bahkan bisa dihukum dengan penjara seumur hidup. Betul. Ini menjadi pembelajaran bahwasanya memang pembunuhan seperti ini tidak terjadi lagi, dan pastinya kita harus lebih berhati-hati mengenal orang agar kasus seperti ini orang tadi dikenal bisa membunuh ibu dan ayah. Betul, harus menjadikan sebuah perhatian untuk kita semua agar bisa lebih berhati-hati lagi seperti itu ya. Apapun kekesalan jangan sampai dilemparkan ke orang lain yang tidak dikenal seperti itu ya. Lebih baik kita introspeksi diri, apa yang salah dari diri kita seperti itu ya. Terus juga kita menghembuskan tarik nafas dalam-dalam seperti itu ya. Diri, Inhale, exhale seperti itu. Dan banyak sekali kasus yang seperti ini masih marak di Indonesia. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya, apapun masalahnya bisa diselesaikan dengan baik. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita lanjutkan informasinya. Di mana Kementerian Pendidikan Dasar Menengah bersama WWF Indonesia, Earth Hour, dan Inovasi menggelar festival seni jalanan bertema perubahan iklim. Festival ini juga bertujuan untuk mengingatkan publik soal krisis iklim dengan cara memadukan kreativitas seni, pembacaan buku, dan juga edukasi perubahan iklim.
Suasana Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta berubah menjadi panggung aksi seni dan edukasi iklim. Festival seni jalanan bertajuk Warna untuk Bumi digelar oleh Kemendikbudrismen melalui Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, WWF Indonesia, Earth Hour Indonesia, dan Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia atau kolaborasi pemerintah RI dan Australia sebagai bentuk seruan bersama atas krisis iklim yang kian nyata. Melalui seni mural, aktivitas pelukis inklusif, dan pembagian buku anak bertema lingkungan menyatukan berbagai komunitas lintas usia dan latar belakang untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya literasi, inklusi, dan perlindungan bumi. Lebih dari 100 anak muda termasuk penyandang disabilitas terlibat dalam mural kolaboratif sepanjang 5 meter bertema Bumi dan Pendidikan Berkelanjutan. Lukisan raksasa itu menjadi simbol solidaritas antar generasi dalam menyuarakan kepedulian terhadap perubahan iklim melalui pendidikan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, turnamen bulu tangkis internasional Kapal Api Indonesia Open 2025 siap digelar di Istora Senayan mulai 3 Juni hingga 8 Juni 2025. Dalam konferensi pers, Ketua Panitia Pelaksana Arman Darmaji menyatakan bahwa segala persiapan hingga kebutuhan telah disiapkan secara matang. Gelaran bulu tangkis internasional Kapal Api Indonesia Open 2025 siap digelar di Istora Senayan, Jakarta. Turnamen berlevel Super 1000 akan berlangsung selama 6 hari, mulai tanggal 3 hingga 8 Juni, yang akan diisi oleh deretan nama-nama atlet bulu tangkis dunia. Ketua Panitia Pelaksana Kapal Api Indonesia Open 2025, Arman Darmaji menegaskan seluruh fasilitas dan kebutuhan penyelenggara sudah dipersiapkan dengan matang, termasuk area lapangan yang menggunakan karpet baru berwarna biru, yang memberikan identitas khusus pada turnamen tahun ini. Arman menyatakan turnamen badminton tak hanya menjadi ajang pertandingan, namun juga menjadi pengalaman yang berkesan bagi atlet. Tak hanya itu, Arman juga berharap Indonesia Open 2025 dapat mampu mengukuhkan lagi citra Indonesia sebagai tuan rumah turnamen bulu tangkis terbaik di dunia. Kapal Api Indonesia Open 2025 akan dimulai besok di Istora Senayan pada tanggal 3 Juni hingga tanggal 8 Juni 2025. Saya sebagai Ketua Panitia melaporkan bahwa seluruh kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan Kapal Api Indonesia Open Super 1000 telah kami siapkan dengan matang. Kami berusaha membuat turnamen internasional Super 1000 ini menjadi pengalaman yang berkesan bagi para atlet Indonesia maupun mancanegara, ofisial, penonton yang hadir di stadion, penonton yang menyaksikan melalui layar kaca, ataupun teman-teman media yang hadir langsung ke Istora baik Indonesia maupun dari luar negeri. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, memperingati Hari Susu Nasional atau HSN pada 1 Juni 2025, Himpunan Mahasiswa Peternakan Universitas Boyolali melakukan aksi bagi-bagi susu gratis di jalanan area alun-alun Kidul, Boyolali pada Minggu 1 Juni 2025. Susu dalam botol baik dingin maupun hangat disiapkan untuk masyarakat yang lewat untuk berolahraga dan aktivitas lain di seputar Alkid Boyolali. Ketua Panitia Peringatan Hari Susu Nusantara, Zulfa Ramadan Rizal Luhak, mengatakan menggandeng banyak pihak mulai dari peternakan masyarakat sampai perusahaan besar untuk penyelenggaraan acara tersebut. Selain itu, panitia juga menggandeng Duta Genre Boyolali untuk membagikan susu gratis kepada masyarakat. Susu yang dibagikan adalah hasil susu segar dari peternak Boyolali yang kemudian diolah mahasiswa Universitas Boyolali. Ada 2 varian rasa yang ditawarkan, yaitu plain atau murni dan coklat. Aksi tersebut merupakan dukungan kepada hasil-hasil pertanian dan juga peternakan untuk peternak lokal. Aksi bagi-bagi susu gratis juga akan digelar pada 5 Juni untuk merayakan hari jadi ke-178 Boyolali sebagai kota susu sekaligus puncak acara HSN di kampus mereka. Nantinya akan ada juga seminar di UBY. Sebagai mahasiswa peternakan, ia mengaku tertantang untuk memberikan edukasi ke masyarakat bahwa susu lokal kaya akan gizi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Bogor mulai menyiapkan program pendidikan di barak militer bagi siswa-siswa yang dianggap nakal atau bermasalah. Dalam melaksanakan program tersebut, Wali Kota Bogor Dedi Arahim langsung meninjau lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat pembinaan para pelajar bermasalah. Wali Kota Bogor Dedi Arahim meninjau langsung kesiapan barak militer Batalion Infanteri 315 yang berlokasi di Jalan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat.
Pemkot Bogor telah menyiapkan 2 lokasi untuk pelaksanaan program tersebut, yaitu di Barak Yonif 315 dan Putdiski di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor. Menurut Wali Kota Bogor, barak militer tersebut mampu menampung hingga 100 siswa dan pembagian 80 siswa laki-laki, 20 siswa perempuan. Para pelajar tersebut adalah siswa-siswi yang dianggap memiliki permasalahan disiplin di sekolah. Dedi Arahim menambahkan Kodim 0606 dan Batalion 315 telah menyiapkan program khusus untuk membina para siswa melalui metode kedisiplinan yang sudah struktur. Program ini menjadi bagian dari upaya pembangunan manusia dengan pendekatan yang lebih tegas melalui latihan disiplin militer. Mendampingi Pak Dandim, kemudian juga Danjon 315 Garuda di Gunung Batu ya. Dalam rangka kita meninjau rencana tempat untuk pelatihan pembinaan bagi anak-anak yang membutuhkan bimbingan, terutama yang disebut Pak Gubernur Jawa Barat, anak-anak nakal yang harus dimasukkan ke barak militer. Alhamdulillah di sini juga ternyata bisa menampung hampir 100 tempat, 100 orang. Tapi tentu begini, sebagai kepala daerah saya tidak berharap banyak ya. Jangan sampai misalnya ada anak Bogor yang nakal yang tidak bisa dibimbing oleh orang tua kemudian harus dititipkan di barak. Keinginannya tentu tidak ada, tetapi saya yakin masih ada yang sudah tidak bisa dikontrol oleh orang tua. Makanya pendekatan Kota Bogor, kami akan nanti membuka pendaftaran dari orang tua. Mana-mana saja anak-anak yang memang sudah tidak mampu lagi dibimbing oleh orang tua. Nah, di sini tempatnya sudah ada, kita sedang persiapkan teknisnya dan anggarannya, dan pelatihnya juga sudah siap. Pak Komandan Batalion tentu dibimbing oleh Pak Dandim 0606 bisa melaksanakan program sesuai dengan instruksi dari Gubernur Jawa Barat. Itu pengawasannya Barat. Syaratnya memang harus dari orang tua ya? Pendekatan ya, jadi artinya kami menghindari friksi di masyarakat, kami menghindari yang namanya hal-hal yang sifatnya debatable. Jadi lebih kepada ada juga memang pernyataan dari orang tua bahwa mereka itu tidak mampu membina anaknya sehingga perlu dititipkan. Jadi mungkin kita anggap program yang lebih aman. Dan insya Allah di sini sudah siap, tempatnya sendiri sudah siap, bisa dilihat sendiri ya. Kemudian juga program yang akan disampaikan juga kelihatannya sudah siap karena memang di sini tempatnya melaksanakan kegiatan pelatihan bagi para calon prajurit yang akan bertugas di berbagai daerah. Dan saya yakin lah kalau di TNI tentu hasilnya akan maksimal. Bisa mulai kapan Pak pendaftaran Pak? Ini kita lagi lihat dulu, artinya kan tempatnya sekarang sudah kelihatan. Kemudian juga nanti kita hitung pembiayaannya, termasuk nanti bagaimana pelaksanaannya, apakah dalam bulan Juni atau bulan Juli. Jadi kita lihat proses. Ya, apabila kondisi kuota ada opsi lain. Ya kan 100 itu kan mungkin batch pertama ya. Dan memungkinkan juga kalau ada anak perempuan yang dikategorikan nakal, tempatnya cukup untuk 20 anak. Jadi 80 laki-laki, 20 anak perempuan. Pendaftarannya nanti di mana Pak? Di distrik atau? Saya pikir sih yang lebih cocok mungkin nanti di distrik aja ya. Karena ini ada jalur pembinaannya, ada jalur pendidikannya, termasuk juga nanti materi ini juga harus melibatkan guru, harus melibatkan juga KPAI ya, dan juga tentu psikolog mungkin dan beberapa pihak yang bisa mendampingi sehingga program ini berjalan dengan maksimal. Ini untuk sampai SMA atau sampai? Untuk program yang pertama kami akan koordinasi dengan KCD, ya tentu lebih prioritas mungkin yang tingkat SLBS. Kalau nanti tingkat SD maupun SMP kan agak lebih repot ya anak-anak. Kalau ini durasinya kan hampir 82 mingguan ya. Kalau anak-anak SMP 2 minggu ibunya bisa sakit juga nanti ya kan. Meskipun bandel pasti ada rindu-rindunya juga. Pembelajaran itu nanti mungkin sesuai dengan tingkat sekolahnya. Itu dari dulu lah, dari luar. Kalau kita kan kami bilang itu bimbingan dan pengasuhan, jadi itu di luar
jam belajarnya dia itu materi bimbingan pengasuhan nanti oleh pelatih-pelatih yang berasal dari anggotanya dan dia di 315. Tentunya sejak dari bangun pagi sampai dia tidur lagi untuk bimbingan dan pengasuhan. Saya kira itu. Pak, kalau tempat sendiri ada yang perlu ditambahkan nggak nih Pak? Atau Apanya? Kalau untuk tempat sendiri kira-kira perlu disempurnakan atau tempat ini alternatif ya, karena bukan alternatif ini satu-satunya kan kebetulan juga berada di wilayah Kota Bogor. Nanti kalau memang memungkinkan terus eskalasi besar, nanti kita bisa connect ke Pusdiksi ya, itu kan lembaga pendidikan pusat tapi untuk khusus di kecabangan. Jadi kita harus membutuhkan hubungan ke atas ataupun koordinasi lebih. Kalau ini kan kita cukup bisa langsung ke Danjon, nanti izinnya kan juga batalnya di bawah Korem. Untuk kegiatan di sini apa aja Dan? Kegiatannya apa aja di sini? Sebenarnya yang jelas ya pembinaan karakter ya, disiplin, kemudian lebih menjurus kepada itulah bagaimana dia membentuk karakternya pribadi melalui kedisiplinan. Sementara itu, Dandim 0606 Kota Bogor, Letkol Infanteri Dwi Agung Prihanto, mengatakan bahwa Babak Yonif 315 saat ini menjadi satu-satunya lokasi yang siap digunakan di wilayah Kota Bogor. Namun jika program ini berkembang dan jumlah peserta meningkat, pihaknya membuka kemungkinan untuk menjalin kerjasama dengan lembaga militer lain, seperti Pusdiksi. Dari Kota Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Kang Deddy nih banyak yang nakal. Ini kalau misalkan kita ketahui ya banyak sekali di media sosial aduan-aduan kepada Deddy Mulyadi. Betul. Ini seru banget sih Sally ya. Benar. Jadi orang-orang yang mungkin dianggap nakal ini ketika ada kata-kata Kang Deddy nih takut semuanya ciut. Apalagi kalau kita ketahui ya pada saat ada pertandingan Persib seperti itu banyak sekali anak-anak yang sebelumnya ikut mengibarkan bendera Persib, tapi ketika melihat Deddy Mulyadi langsung nangis mereka. Karena kalau kita ketahui ternyata Deddy Mulyadi ini jadi musuhnya anak-anak. Anak-anak pada takut melihat Kang Deddy, tapi dengan adanya program yang dicanangkan oleh Deddy Mulyadi ini semua anak-anak jadi penurut. Jadi takutnya itu bukan takut bandel, tapi jadinya takutnya oke deh, aku mau jadi anak baik. Aku nggak akan makan telat lagi, aku nggak akan tidur telat lagi, aku akan langsung tidur, langsung makan yang bagus, yang baik, seperti itu. Ini hal yang positif dan sangat bagus lah. Betul, karena program Barak Militer ini kita ketahui sudah banyak sekali yang akhirnya lulus dari program tersebut. Kita ketahui bahwasanya anak-anak yang sudah lulus bisa menampilkan, menunjukkan bahwasanya performanya yang bagus lagi, perubahan dalam, yang dalam cara lihat. berpikir kita ketahui bahwasanya mereka lebih aware lagi terhadap hidup mereka. Lebih dewasa memang, loh, betul, Sel. pentingnya belajar bahwasanya memang untuk mewujudkan cita-cita mereka. Kita ketahui bahwasanya terwujudnya program Barak Militer ini banyak pro dan kontra, namun kita ketahui Kang Deddy terus melanjutkan program tersebut terus dan akhirnya ya. banyak respon positif dari masyarakat terutama orang tua yang akhirnya mungkin banyak yang cemas ataupun bingung gimana cara menyelesaikan anak-anaknya supaya Gimana tidak cara mendidik nakal anak-nakal lagi. ini Betul. ya Dan kan. sekarang ada program Barak Militer, jadi banyak orang tua yang ingin Terbantu mendidik anaknya akhirnya, untuk ya. lebih mengubah pola hidup mereka. Betul, apalagi ada pengakuan dari salah satu siswa yang mengikuti Barak Militer yang sempat mengatakan mereka ini sempat ditanya mau makan apa, ada yang bilang mau makan batagor, mau makan rujak, sate padang, terus ada juga yang mau makan nasi padang, dan ternyata hari itu juga Kang Deddy Mulyadi langsung menyediakan semua makanan itu. Langsung tuh banyak komentar dari netizen, ambil saya ke Barak Militer karena mau makan gitu kan, karena ingin makanan-makanan yang enak di sana. Dan kalau kita ketahui memang dari langkah yang seperti ini langsung mendapatkan respon positif dari Deddy Rahim seperti itu ya. Hanya dari Bogor sendiri kita ketahui langsung menggencarkan program Barak Militer dan juga akan menyiapkan hal tersebut untuk mendidik anak-anak yang jauh lebih baik lagi dan juga bisa disiplin, terutama tidak ada lagi anak-anak nakal di Jawa Barat. Terlebih kita ketahui tempat yang baru akan dilaksanakan di Bogor ada bisa menampung 100 siswa. Betul. Kita berharap bahwasanya memang siswa-siswa yang nantinya masuk dalam program Barak Militer ini bisa menjadi generasi emas yang bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Pesi Rahmadi dan saya Selis Rekar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.